Bab 51. Lelang telah memasuki tahap akhir lelang harta karun, dan semua barang yang dikirim oleh Wang Hong telah berhasil dilelang. 2 pil pemecah penghalang terjual seharga 20.000 batu roh. 10 botol anggur roh terjual dengan total 10.000 batu roh. Botol kecil spirit Royal Jelly itu membuat banyak pendeta berebut untuk memilikinya, dan ada yang ingin membelinya sebagai hadiah kepada peri tertentu, agar si cantik dapat tersenyum. Ada juga beberapa alkemis yang ingin membeli beberapa jenis ramuan langka untuk meningkatkan laju alkimia. Akhirnya, di bawah persaingan semua pihak, harga tinggi sebesar 30.000 lingshi diperoleh dalam pelelangan. Hal berikutnya yang akan kami lelang adalah serangkaian formasi, yang disebut formasi 3 elemen kecil. Anda mungkin pernah mendengar tentang formasi 3 elemen besar, yang merupakan formasi perlindungan gunung bagi banyak keluarga. Rangkaian 3 elemen kecil adalah versi sederhana dari rangkaian yang didasarkan pada rangkaian 3 elemen besar. Mudah dibawa dan dioperasikan. Bahkan jika dimanipulasi oleh seorang biksu dalam periode pelatihan Qi, ia dapat menjebak biksu pembangun fondasi untuk sementara waktu. Ia jelas merupakan teman terbaik bagi Anda untuk berlatih di rumah dan berburu monster di alam liar. Pak Tua Feng, kamu bermain sangat bagus, tidak mungkin tidak memiliki kekurangan, kan? Jangan sembunyikan, ceritakan semuanya. Pria yang tidak sabaran di bawah itu jelas sangat mengenal rutinitas lelaki tua itu. Hanya sampaikan kelebihan dan kekurangannya saja, jika audiens tidak bertanya, mereka tidak akan mengatakan lebih sedikit. Pokoknya, tidak setengah dari apa yang dia katakan adalah kebohongan. Adapun kekurangannya, alasan utamanya adalah ia menghabiskan lebih banyak batu roh. Jika dikendalikan oleh seorang biksu yang berlatih Qi, kekuatan roh akan lebih cepat terkuras. Selain itu, ini hanyalah jebakan dan tidak memiliki kemampuan menyerang. Pak Tua Feng tidak malu ketika ia ditegur. Menjelaskannya secara rinci. Dengan kata lain, jika dikendalikan oleh biksu pelatihan Qi, biksu pembangun fondasi hanya dapat terperangkap dalam waktu singkat, dan kemudian batu roh dan kekuatan spiritual biksu pelatihan Qi habis, dan biksu pembangun fondasi keluar dari formasi, menunggu untuk menanggung pukulan mengerikan dari biksu pembangun fondasi. Marah. Susunan rangkap 3 kecil, harga awalnya 1.000 batu roh. 2.000 batu roh. 3.000. Banyak orang telah menunjukkan minat yang besar pada hal baik yang dapat menjebak pendirian fondasi. Meskipun ada juga beberapa kekurangan, di mana ada hal yang sempurna di dunia ini. Wang Hong tentu saja juga berpartisipasi aktif dalam lelang yang meriah. Awalnya, harga masih di bawah, dan banyak orang berteriak meminta harga. Sebenarnya, mereka semua ikut serta untuk ikut bersenang-senang dan bersenang-senang. Bagaimanapun, mereka tidak menghabiskan batu roh. Ketika membanggakan diri dengan orang lain setelah makan malam di masa mendatang, mereka dapat mengatakan bahwa mereka pernah berpartisipasi dalam pelelangan harta karun tertentu, dan pada akhirnya mereka hanya melewatkannya dengan tipis. Adapun jumlah batu rohnya, atau puluhan ribu, ratusan ribu, tentu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Ketika penawaran yang ramai perlahan mereda, persaingan yang sesungguhnya akan dimulai. Saat ini, hanya tersisa 5 orang untuk berpartisipasi dalam penawaran. 120.000. Wang Hong dengan santai mengutip harga, dan dia benar-benar tidak takut bersaing dalam sumber daya keuangan dengan para biksu dalam periode pelatihan Qi. Rangkaian formasi ini mungkin memiliki pengaruh besar bagi para biksu dalam periode pelatihan Qi, dan sangat penting. Namun, formasi ini tidak terlalu menarik bagi para biksu dalam periode dasar. Para pembudidaya fondasi memiliki lebih banyak pilihan yang sesuai dengan mereka, sehingga mereka tidak akan menghabiskan terlalu banyak tenaga pada serangkaian formasi seperti itu. 21.000. Seorang biksu yang mengenakan topeng naga hitam menggertakkan giginya dan berteriak. 125.000. Biksu lain berpakaian putih mengikuti. Wang Hong melihat bahwa tidak ada seorang pun yang mengajukan penawaran lagi, dan 2 orang lainnya jelas telah mengundurkan diri. 130.000. Wang Hong menyebutkan harganya dengan agak ceroboh, lalu mengeluarkan buah spiritual dan menggigitnya. Suara klik tajam dari buah spiritual itu terdengar sangat jelas di ruang lelang yang sunyi. 131.000. Itu masih tawaran pertama topeng naga hitam ditambah 1.000. 135.000. Biksu berpakaian putih itu menambahkan 4.000 lagi. 140.000. Wang Hong masih memakan buah spiritualnya sendiri, seolah-olah dia sedang menunggu kutipan orang lain dengan acuh tak acuh, dan menjawab dengan angka dengan santai. Perilakunya membuat lawan marah, tetapi juga memberi tekanan besar pada lawan. 145.000, biksu berpakaian putih itu tertekan. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Daxiu, ia sangat dicintai oleh para leluhur keluarga. Biaya batu roh tidaklah kecil pada hari kerja. Jika Anda dapat mengeluarkan lebih dari 100.000 batu roh sekaligus, Anda dapat mengejar ketinggalan dengan para biksu pembangun fondasi. Hari ini, biksu yang datang entah dari mana ini memiliki aura yang dapat menghancurkannya sepenuhnya. 145.000 sudah menjadi harga cadangannya. 150.000. Wang Hong masih mengunyah buah roh itu, dan tanpa melihat ke atas, dia menyebutkan harganya dengan santai. Butuh waktu lama sebelum saya mendengar suara lelaki tua Feng Qing, 150.000 kali. 150.000 2 kali. Feng Qing berhenti sejenak, lalu melihat ke sekeliling penonton dan memastikan tidak ada yang menawar lagi. 150.000 kali, itu kesepakatan. Selamat kepada rekan Tao ini karena telah memenangkan susunan 3 elemen kecil. Melihat bahwa susunan 3 elemen kecil itu dijual dengan harga yang memuaskan, Feng Qing memutuskan dengan tegas. Feng Qing menyerang saat besi masih panas, dan mulai memperkenalkan kelompok berikutnya dengan wajah merah. Semua orang, sebagai biksu pelatihan Qi, tujuan akhir saya adalah berharap bahwa suatu hari saya dapat membangun fondasi dan menjadi ahli dalam tahap fondasi. Kalau fondasinya tidak dibangun, setelah 100 tahun ia akan berakhir menjadi sebidang tanah kosong, tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Namun, Jidan jarang terlihat. Saya pikir tujuan banyak biksu bergabung dengan sekte ini adalah demi Jidan.
Akan tetapi, bahkan jika Anda bergabung dengan sekte besar, pil pembentukan fondasi merupakan sumber daya yang langka dan sangat sulit diperoleh. Selanjutnya, yang akan kami lelang adalah pil pembentukan fondasi. Saya harap Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini dan melompat ke gerbang naga. Feng Qing membalikkan kata-katanya, dan orang banyak menjadi bersemangat, semua orang ingin mencoba, ingin langsung meraih Zhu Jidan. Jidan akhirnya terjual dengan harga 400.000 di bawah persaingan sengit para biksu dari semua lapisan masyarakat. Lelang itu pun berakhir dengan kegilaan semua orang. Restoran Beng Xianju cukup terkenal di kota Qingsu, dengan orang-orang datang dan pergi setiap hari, dan bisnisnya sedang berkembang pesat. Saat ini, He Yuan sedang duduk sendirian di lantai 3 dekat jendela, sesekali melihat sekeliling, tampak gelisah. Dia telah berusaha keras mencari benda-benda spiritual yang dapat memulihkan saripati darah, namun tidak banyak benda yang dapat mengisi kembali saripati darah, dan kalaupun dia kadang-kadang menemukannya, pengaruhnya tidak kentara. Setelah puluhan tahun bekerja keras, pemulihan darahnya kurang dari 1/10. Karena esensi dan darahnya rusak, ia langsung jatuh dari seorang jenius menjadi sampah dalam sekejap. Kesenjangan yang besar membuatnya sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. Yang membuatnya semakin marah adalah sikap keluarganya. Dia dulunya seorang jenius, dan semua sumber daya dalam keluarga condong kepadanya. Semua orang memuji dan menyanjungnya. Setelah mengetahui bahwa ia telah kehilangan seluruh saripati dan darahnya serta tidak dapat pulih, orang-orang dalam keluarga yang melihatnya dan tidak menjauh, serta tidak mencibirnya, dianggap baik hati. Di antara sumber daya yang ada di klan, bahkan setengah dari batu roh tidak pernah jatuh ke tangannya. Namun, setiap kali ada hal yang berbahaya, atau hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya, batu-batu itu akan jatuh menimpa kepalanya. Dia paham bahwa klan itu ingin memeras nilai terakhirnya, dan bahkan menggunakannya sebagai umpan meriam. Dia telah kehilangan semua harapan, tidak mempunyai harapan sama sekali, dan hanya menghabiskan hidupnya dalam keadaan linglung. Namun, tiba-tiba ia menemukan ramuan yang dapat memulihkannya. Ia hanya mengunyah sepotong kecil rambut akar, dan ia dapat dengan jelas merasakan pemulihan esensi dan darah. Itu membuatnya hampir gemetar karena kegembiraan. Sayang sekali batu rohnya masih terlalu sedikit, dan harapan kecil yang baru saja tumbuh padanya pun padam lagi. Itulah sebabnya dia mengambil keputusan itu dengan sepenuh hati, daripada hidup seperti mayat hidup, lebih baik berjudi dan mendapatkan kesempatan. Bahkan jika kamu mati karena ini, itu lebih baik daripada hanya bermalas-malasan. Setelah mendengar transmisi suara di rumah lelang, dia datang ke sini untuk menunggu sesuai kesepakatan tanpa ragu-ragu. Selama masih ada kesempatan, dia tidak akan menyerah. Boom, boom, boom. Seorang lelaki tua berjubah hitam dengan wajah merah berjalan menaiki tangga. Setelah naik ke atas, lelaki tua itu berjalan lurus ke arah He Yuan. He Yuan buru-buru berdiri untuk menyambutnya. He Dao You, aku membuatmu menunggu. Pria tua berwajah merah itu menangkupkan kedua tangannya. Nah, sana, rekan Taois, sama-sama, saya baru saja tiba. Mereka berdua duduk di dekat jendela, dan He Yuan tidak sabar untuk mengenakan penutup kekuatan spiritual untuk menutupi mereka berdua, yang dapat mengisolasi suara dan menghalangi pandangan serta pengintaian spiritual. He Yuan mencondongkan tubuhnya ke depan dan bertanya, apa yang dikatakan rekan Daois sebelumnya itu benar. Masalah ini sangat penting bagiku, dan tidak ada ruang untuk bercanda. Jangan khawatir, rekan Daois He, aku belum begitu bosan, aku akan memanfaatkan masalah ini untuk menghiburmu. Pria tua berwajah merah itu mengeluarkan dua kotak giok, meletakkannya di atas meja, dan mendorongnya di depan He Yuan. He Yuan membuka tutup kotak itu dengan perlahan. Dua tanaman obat mujarab emas di dalam kotak giok itu terlihat, memancarkan semburan aroma obat. He Yuan menarik napas dalam-dalam, lalu dengan lembut melipat dua helai rambut pendek, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan hati-hati. Fitur wajah yang awalnya keriput perlahan-lahan meregang. Iya, ini adalah ramuan yang aku butuhkan, dan kualitasnya lebih baik daripada dua ramuan yang muncul di lelang. Aku tidak tahu bagaimana cara menukarnya. He Yuan merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun persyaratan yang diajukannya sebelumnya sudah sangat menarik, dia pernah ditolak sekali di rumah lelang, yang membuatnya sedikit kurang percaya diri. Tukar saja sesuai dengan ketentuan yang kamu sebutkan sebelumnya. Kata lelaki tua berwajah merah itu dengan ringan. Tetapi kamu harus memikirkannya dengan saksama. Setelah kontrak darah ditandatangani, kamu tidak dapat menariknya kembali. Kamu hanya dapat mematuhiku dalam waktu 10 tahun. Ini bukan masalah sepele, dan bahkan dapat membahayakan nyawamu. Apa bedanya menjalani hidup yang tidak berharga, rendah hati, dan memalukan, dengan mati? Aku sudah memutuskan. Terima kasih, rekan Taois, karena telah mengingatkanku. He Yuan berkata dengan tegas. Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan bersikap munafik, jangan khawatir, aku jelas bukan orang yang jahat, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Orang tua berwajah merah itu mengeluarkan selembar kertas kuning dari kantong penyimpanannya, hanya seukuran dua telapak tangan, dengan tulisan-tulisan aneh yang dilukis di atasnya. Ini adalah dokumen kontrak darah, dan sangat sulit dibuat. Hanya beberapa sekte besar yang menguasai metode pembuatannya. Ada dua jenis kontrak darah. Yang satu ini hanyalah kontrak biasa, mirip dengan kontrak di dunia sekuler. Jika dilanggar, roh primordial sang kultivator akan mendapat serangan balasan, mulai dari kehilangan seluruh kultivasinya dan menjadi cacat, hingga meninggal dunia secara serius di tempat. Ada jenis kontrak darah lainnya, yang setara dengan pengakuan terhadap tuannya. Setelah ditandatangani, Anda hanya dapat mematuhi tuan kontrak darah tersebut selama sisa hidup Anda. Anda tidak boleh melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginan tuannya, dan hidup dan mati dikendalikan oleh pikiran tuannya. Kontrak darah itu mahal, dan kontrak darah tingkat pertama ini membutuhkan 5.000 batu roh, yang setara dengan beberapa senjata sihir tingkat tinggi. Kontrak darah lainnya lebih mahal, kontrak darah tingkat pertama membutuhkan 15.000 batu roh. Keduanya menuliskan isi kontrak pada kontrak darah, lalu masing-masing mengeluarkan setetes esensi darah dan meneteskannya pada kontrak darah.
Esensi darah dengan cepat diserap dan mengalir di sepanjang rune di atasnya. Esensi darah beredar semakin cepat di dalam rune, dan setelah 9 putaran-putaran, terdengar suara "puff" dan seluruh kontrak darah berubah menjadi abu. Hanya ada 2 tetes esensi darah yang mengambang di udara, dan keduanya mengulurkan tangan untuk membimbingnya, dan 2 tetes esensi darah masing-masing tenggelam di antara alis mereka. Setelah keduanya menyelesaikan upacara kontrak darah, lelaki tua berwajah merah itu berkata, "Sekarang kamu dan aku adalah orang-orang kita sendiri, dan tidak perlu menyembunyikan beberapa hal darimu. Nama asliku adalah Wang Hong. Wajah ini hanyalah ilusi sementara." Lalu aku melihat lelaki tua berwajah merah, yang wajahnya tertutup kabut. Ketika kabut menghilang, wajah muda yang tampak biasa saja terlihat. Untuk beberapa bulan ke depan, jangan mengekspos hubunganmu denganku untuk saat ini, tetaplah melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Saat ini, saya sedang merencanakan rencana besar, yang memiliki risiko tertentu, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak bermaksud membiarkan Anda menjadi umpan meriam, dan saya akan berpartisipasi secara pribadi. Cukup beritahu saya alamat Anda dan tunggu pemberitahuan saya saat itu. Setelah melihat susunan 3 buah itu, ia mendapat ide yang berani. Dia sudah menanyakan tentang situasi dasar keluarga Lin. Ada lebih dari 100 biksu pelatihan Qi di keluarga Lin, dan hanya 1 biksu pembangun fondasi. Leluhur keluarga Lin ini berada pada tahap awal pembentukan fondasi, dan Lin Yun adalah cucu leluhur ini. Lin Yun memiliki 3 akar spiritual, dan dia berlatih dengan sangat keras setiap hari. Dia selalu berambisi dan selalu menganggap revitalisasi keluarganya sebagai tanggung jawabnya sendiri. Dia telah mencapai tingkat ke-8 pelatihan Qi di usia 20-an. Oleh karena itu, Lin Yun dihargai oleh para leluhur, dan dia dilatih sebagai kepala keluarga berikutnya. Orang-orang di keluarga secara alami memandangnya secara berbeda, dan dia sibuk dengan pelatihan, jadi dia kurang berpengalaman. Setelah sekian lama, saya menjadi sedikit sombong, dengan mata yang lebih tinggi dari atas. Terus terang saja, saya tidak pernah menderita. Wang Hong mengira dirinya telah menyinggung keluarga Lin, dan kini selama dia meninggalkan kota, dia pasti akan diburu oleh keluarga Lin. Selama bertahun-tahun, ia harus mengubah identitasnya setiap kali keluar kota, karena takut akan diburu oleh keluarga Lin. Para prajurit di bawahnya tidak pernah meninggalkan kota bahkan sekalipun dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang dia tidak takut, tetapi dia takut kalau dia memukul yang muda, yang tua akan datang lagi. Dan dia juga berencana untuk bergabung dengan sekte tersebut, fondasi yang ditinggalkan oleh kota Qingsu tidak dapat dibuang begitu saja, dan pendapatannya adalah puluhan ribu lingxi setiap bulan. Selain itu, dia memiliki puluhan bawahan di sini. Dia tidak merasa nyaman dengan keluarga Lin yang mengawasinya dari waktu ke waktu. Jika dia menyembah gerbang abadi, dia pasti akan bepergian antar kota abadi di masa mendatang, yang niscaya akan membawa banyak risiko keamanan. Terlebih lagi, keluarga Lin telah melakukan tindakan-tindakan kecil dalam beberapa tahun terakhir, seringkali menghasut beberapa biksu yang menganggur untuk datang ke tokonya untuk mengganggunya. Jika dia pergi, saya khawatir keluarga Lin akan bertambah buruk, dan mereka yang tinggal mungkin tidak dapat mengatasinya. Akan lebih baik jika menyelesaikannya sebelum pergi. Sejak pertama kali melihat susunan 3 elemen kecil itu, dia punya ide gila. Dia ingin mengumpulkan kekuatan semua orang untuk memburu dan membunuh seorang kultivator fondasi. Malam itu, Wang Hong mengumpulkan 45 bawahannya. Di antara 45 orang, Zhang Chunfeng memiliki bakat terbaik dan tingkat kultivasi tertinggi. Sekarang dia telah mencapai pelatihan Qi tingkat ke-6, dan dia bertanggung jawab atas pelatihan formasi pertempuran pada hari kerja. Zhou Wu termasuk dalam 4 akar spiritual, tetapi dengan bantuan sejumlah besar pil, ia kini telah mencapai tingkat ke-5 pelatihan Qi, dan biasanya bertanggung jawab atas pengoperasian paviliun Lingjiu. Zhao Ning tidak memiliki akar spiritual, dan sekarang dia berada di lantai 2 pelatihan Qi dan lantai 3 penempaan tubuh, dan bertanggung jawab atas pengelolaan paviliun pil. Sisanya berada pada tingkat pertama dan kedua pelatihan Qi, serta tingkat kedua dan ketiga penempaan tubuh. Dalam beberapa tahun terakhir, Wang Hong telah merekrut beberapa tukang untuk bertanggung jawab atas semua jenis pekerjaan yang membosankan di hari kerja. Seperti menyeduh, memasak, memproses rumput spiritual, dan pekerjaan lain yang membuang-buang waktu dan tenaga. Selain mengirim 2 tim untuk menjaga toko setiap hari, para prajurit memiliki banyak waktu luang untuk berlatih. Oleh karena itu, basis kultivasi telah memasuki negara ini dengan cukup cepat dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat ini, 45 orang berdiri dalam formasi persegi yang rapi, berdiri dengan tenang di halaman. Semuanya, setelah bertahun-tahun bekerja keras, kekuatan semua orang telah meningkat pesat. Namun, kami telah bersembunyi di kota Qingsu, dan kami bahkan tidak bisa keluar dari gerbang kota. Sekarang aku akan memberimu waktu 3 bulan untuk persiapan. Setelah 3 bulan, aku akan membawamu keluar kota untuk berburu. Dalam 3 bulan terakhir, setiap orang akan diberikan tambahan 300 poin kontribusi yang ditukar dengan ramuan yang dapat mereka gunakan bersama, dan mencoba meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat berikutnya. 3 bulan kemudian, saatnya menyaksikan kekuatan kita. Apakah Anda merasa percaya diri? Bunuh, bunuh, bunuh. Wang Hong mengucapkan beberapa kata penyemangat, lalu membubarkan kerumunan, hanya menyisakan beberapa pemimpin. Zhang Chunfeng, kamu telah berada di tingkat ke-6 pelatihan Qi selama beberapa waktu, bisakah kamu menerobos ke tahap akhir pelatihan Qi dalam 3 bulan ini? Zhang Chunfeng berpikir sejenak, lalu menjawab, saya belum membuat kemajuan apapun dalam kultivasi saya selama beberapa bulan terakhir. Sepertinya saya telah mencapai masa kemacetan. Peluang untuk menerobos dalam 3 bulan tidak terlalu tinggi. Wang Hong mengeluarkan 2 botol porselen kecil dan melemparkannya ke Zhang Chunfeng. Aku akan memberimu 20 pil pengumpul Qi tingkat menengah dan 1 pil penghancur penghalang. Dalam waktu 3 bulan, aku akan berhasil mencapai tahap akhir pelatihan Qi. Tugasmu adalah yang terberat, dan rekan-rekanmu juga bertanggung jawab atas latihan.
Besok, kamu akan membawa monyet kurus dan membayar sejumlah batu roh untuk membeli senjata sihir pertahanan kelas atas untuk kalian masing-masing. Iya, baiklah, baiklah. Aku juga ingin menemukan tempurung kura-kura yang kuat. Saat aku bertemu dengan seorang pendeta yang selevel dalam pertarungan, biarkan dia melakukan 3 gerakan terlebih dahulu. Zhou Hou berteriak kegirangan. Di antara 45 orang di bawahnya, hanya Zhou Hou yang paling tidak memiliki temperamen tenang dan serius seperti seorang prajurit. Dia yang termuda, dan dia dijemput di tengah jalan. Sebelumnya, dia selalu menjadi pemimpin kelompok. Sekarang setelah dia bertanggung jawab atas paviliun anggur roh, dia telah melepaskan dirinya dan lebih aktif. Wang Hong mengabaikan monyet kurus itu, dan berkata lagi, Sulun, Anda bertanggung jawab atas dukungan logistik, dan setiap orang akan diberikan 100 kati daging monster per hari selama 3 bulan ini. Pada saat yang sama, 2 ramuan emas muncul di tangan, jadi itu adalah poligonatum yang bermutasi secara alami. Anda juga bisa menambahkan ini dan merebusnya bersama daging monster. Tambahkan saja 2 potong untuk setiap 100 kati. Jenderal, ramuan apa ini? Sepertinya saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah Seowot yang bermutasi, yang dapat mengisi kembali esensi dan darah secara signifikan. Aku sudah mencobanya, dan masih sangat membantu tubuh yang ditempa. Kau bisa datang kepadaku lagi saat kau kehabisan. Selain itu, selama waktu ini, aku perlu menyiapkan sejumlah perbekalan dan membeli sejumlah jimat. Setelah mengatur semua orang, Wang Hong sendiri memiliki banyak persiapan yang harus dilakukan. Wang Hong memasuki ruang tersebut. Selama bertahun-tahun, karena perluasan ruang, berbagai buah dan rumput spiritual telah mekar satu demi satu. Jumlah koloni lebah roh yang dibesarkannya telah mencapai lebih dari 30.000. Selain itu, ada banyak madu spiritual. Karena lebah roh tidak memiliki musuh alami di luar angkasa, dari lebih dari 30.000 lebah roh, hanya 5.000 yang merupakan lebah pekerja yang pandai bertarung. Sisanya adalah lebah pekerja seksual, yaitu lebah yang bekerja. Wang Hong memberi instruksi kepada Ratu Lebah, memerintahkannya untuk bekerja keras guna menghasilkan drone untuk pertempuran. Jika tidak ada cukup makanan seperti nektar, Anda dapat menggunakan nektar spiritual yang tersisa. Meskipun lebah roh individu memiliki peringkat yang terlalu rendah, mereka akan mati jika dicubit, tetapi semut lebih sering membunuh gajah. Asalkan jumlahnya cukup besar, apalagi membangun pondasi, Jindan pun akan ketakutan saat melihatnya. Sayangnya, jumlah bunga roh di tempatnya terbatas, dan paling banyak hanya bisa memberi makan 50.000 lebah roh. Ia mengurangi jumlah drone yang hanya makan dan tidak bekerja, sehingga ia dapat menyimpan madu spiritual. Setelah menerima perintah, Ratu Lebah menyeret pantatnya yang gemuk dan mulai merangkak di sekitar sarang. Meninggalkan bintik putih seukuran biji wijen di setiap lubang, ini adalah telur lebah, dan butuh waktu 1 tahun untuk menetaskan lebah roh. Setelah mengatur masalah Ling Feng, Wang Hong datang ke lantai 2 gedung Wanbao lagi, dan hanya membeli jimat tingkat kedua, yang membuatnya sedikit kecewa. Jimat tingkat kedua hanya dapat disempurnakan oleh biksu pembangun fondasi, yang dapat secara langsung melukai atau bahkan membunuh biksu pembangun fondasi. Bahan-bahan untuk menyempurnakan jimat tingkat kedua relatif berharga, dan sebagian besar disimpan untuk penggunaan pribadi atau dipertukarkan oleh para biksu pembangun fondasi setelah berhasil diproduksi. Oleh karena itu, sangat sedikit jimat tingkat kedua yang beredar di pasaran. Jika dia bisa membeli banyak jimat tingkat kedua dengan batu roh, dia akan menjual celananya dan membeli banyak jimat tingkat kedua untuk membela diri. Apa yang kamu takutkan dari penggarap pendirian yayasan? Wang Hong juga mendengar bahwa ada sesuatu yang disebut jimat, yang sangat kuat sehingga beberapa dari mereka bahkan dapat langsung membunuh biksu pembangun fondasi. Itu hanyalah harta karun legendaris. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia tidak tahu apakah legenda itu benar. Kemudian Wang Hong pergi ke beberapa toko dan membeli jimat naga api tingkat kedua. Saya juga membeli 2 senjata roh pertahanan tingkat rendah. Dia menghabiskan ratusan ribu batu roh untuk ini, yang membuat hatinya sakit, dan 1 hektar tanah hilang seperti ini. Wang Hong menemukan kediaman He Yuan, melemparkannya senjata spiritual, beberapa botol anggur spiritual, dan menyuruhnya mengorbankan senjata spiritual yang dikenalnya lalu pergi. Meninggalkan He Yuan yang terkejut berdiri di sana untuk waktu yang lama, ini adalah senjata spiritual. Keluarga mereka memiliki beberapa kultivator dasar, tetapi hanya sedikit senjata spiritual. Dia sangat dihormati oleh keluarga saat itu, dan tidak ada senjata spiritual tambahan yang bisa membantunya membela diri. Mari kita lihat beberapa botol anggur beralkohol lagi. Ini bukan jenis botol kecil yang dijual di toko-toko minuman beralkohol biasa. Botol-botol ini beratnya setidaknya 10 kati. Dan semuanya adalah anggur beralkohol berkualitas tinggi, yang tepat untuk memulihkan kekuatan beralkoholnya. Jenis anggur roh seperti ini mungkin tidak dapat dibeli meskipun Anda memiliki batu roh, apalagi bisa mendapatkan sebanyak itu sekaligus. Ia tahu bahwa ia telah menghasilkan banyak uang, dan semua hal ini saja sudah sepadan dengan 10 tahun pengabdiannya. Selain itu, Wang Hong juga mengatakan bahwa asalkan ia tampil baik dalam pertempuran ini, maka utangnya sejumlah 20.000 juga akan terhapus. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya tentang identitas Wang Hong. Dia mengenal sebagian besar anak-anak keluarga Wang di kota itu, dan mereka tidak begitu kaya. Wang Hong tidak terlalu memperdulikan keterkejutan He Yuan, dia hanya merasa tidak tega membiarkan anak itu lolos bersama serigala. Saat ini dia sedang mempelajari perahu angin yang baru diperolehnya. Saat kekuatan spiritualnya mengalir ke perahu dari telapak kakinya, perahu kayu itu mengapung dengan tidak stabil. Saat perahu kayu itu berada 3 kaki di atas tanah, tiba-tiba perahu itu melompat ke depan. Wang Hong kehilangan keseimbangan dan jatuh dari perahu. Ia melihat sekeliling, tetapi untungnya tidak ada yang melihatnya. Dengan cepat berdiri dan melompat lagi. Kali ini, dia dengan hati-hati mengendalikan perahu kayu itu, bergoyang ke atas dan terbang semakin tinggi, dan ketika dia mencapai ketinggian 2 kaki, dia tidak bisa terbang lagi. Baru pada saat itulah Wang Hong ingat bahwa ada kebijakan larangan terbang di kota itu, dan ada formasi larangan terbang.
Hanya bisa diturunkan perlahan-lahan. Sepertinya lebih baik berlatih di luar kota. Wang Hong berubah menjadi wujud Wang Kun lagi, tiba di sebuah lembah kecil di luar kota, melihat sekelilingnya, dan tidak menemukan seorang pun di sekitarnya. Lepaskan lebah roh terlebih dahulu, sehingga Anda dapat mengumpulkan nektar di sekitar dan menyimpan sebagian madu spiritual untuk diri Anda sendiri. Wang Hong mengeluarkan perahu layar angin dan berlatih lagi. Maju, mundur, dan kemudi semuanya dikendalikan oleh kesadaran spiritualnya. Jumlah masukan kekuatan spiritual mengendalikan kecepatan terbang. 3 hari kemudian, perahu Feng Xing melaju di atas lembah, cepat dan lambat. Wang Hong berdiri di atas perahu, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, kepalanya terangkat tinggi dan dadanya terangkat tinggi, memperlihatkan postur seorang master. Setelah beberapa saat, dia duduk dan meregangkan lehernya. Meskipun postur ini tampan, lehernya terlalu lelah. Setelah 3 hari berlatih, ia mampu mengendalikan kapal terbang itu sesuka hatinya, secepat atau selambat yang ia inginkan. Wang Hong menikmati kesenangan terbang di udara sepenuhnya. Mampu terbang di langit sesuai dengan gambaran peri dalam benaknya. Saat terbang tadi, dia tiba-tiba punya ide. Aku penasaran apakah sape shifting yang dia latih bisa digunakan di udara. Cobalah begitu Anda memikirkannya, ini adalah gayanya yang biasa dalam melakukan sesuatu. Feng Xingzu berhenti di udara, sosoknya tiba-tiba melayang ke satu sisi, muncul di udara sejauh 10 kaki. Lalu, dengan suara, bang, benda itu jatuh langsung dari udara, membuat lubang di tanah. Untungnya, dia berhasil melatih tubuhnya, kalau tidak, dia akan mematahkan beberapa tulangnya. Feng Xingzu kehilangan dukungan spiritualnya, dan perlahan melayang ke bawah, dan ditangkap oleh Wang Hong. Berdiri di perahu kayu lagi, kali ini hanya terbang setinggi 1 kaki, lalu berubah bentuk lagi, melayang ke depan 1 kaki, lalu jatuh ke tanah. Ia sudah dapat bergerak sejauh 2 kaki, dan ia seharusnya tidak memiliki titik tumpu di udara, jadi ia terjatuh hanya sejauh 1 kaki. Selain itu, saya harus memikirkan cara untuk memindahkan perahu Feng Xing keluar, kalau tidak, perahu itu akan selalu jatuh. Cara termudah tentu saja dengan menarik Feng Xingzu dengan 1 tangan setelah melakukan transformasi. Namun, cara ini akan menyebabkan ketidaknyamanan yang besar selama pertempuran. Wang Hong berdiri di atas perahu Feng Xing lagi, kali ini dia membagi sejumlah kecil kekuatan spiritual dan melilitkannya di sekitar perahu Feng Xing. Kemudian dilemparkan dan berubah bentuk, sosok itu melayang ke satu sisi seolah-olah sedang menarik beban berat, kecepatannya hanya 1 poin lebih cepat daripada mengendarai perahu angin, dan berhenti setelah hanyut 7 atau 8 kaki dengan susah payah. Kali ini tidak jatuh lagi, tetapi dengan kecepatan yang lambat, hal itu tidak membantu pertempuran. Wang Hong duduk di tanah dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berdiri, dan berdiri di Feng Xingzu lagi, masih terjerat dengan sejumlah kecil kekuatan spiritual. Saat melakukan perubahan bentuk, banyak kekuatan spiritual disuntikkan ke perahu angin pada saat yang sama di bawah kaki. Kali ini kecepatannya sedikit lebih cepat, dan melayang sekitar 8 kaki jauhnya. Yah, memang lebih baik, tapi masih belum mendekati. Wang Hong tidak puas, dan perlu ditingkatkan. Selanjutnya, saya mencoba berbagai metode, menemui berbagai masalah, dan mencoba menyelesaikannya. Sebulan kemudian, Wang Hong mengemudikan perahu angin dan terbang cepat ke depan di udara. Tiba-tiba, sosok itu berkedip, dan orang itu beserta perahu terbang itu bergerak ke sisi kanan, dan melayang lebih dari 8 kaki secara horizontal. Kemudian ia melayang 8 kaki ke depan, meneguk seteguk anggur beralkohol, lalu terbang maju lagi, dengan beberapa kali melayang cepat dan berubah arah dari waktu ke waktu. Akibatnya lintasannya cepat dan lambat, kiri dan kanan, menari seperti ular roh, yang tidak dapat diduga. Wang Hong bekerja keras dan akhirnya mampu melakukan transposisi di udara. Kecepatannya 1 poin lebih cepat daripada di tanah, tetapi jaraknya hanya 8 kaki, dan konsumsi daya spiritualnya sangat tinggi, sepertiga daya spiritual di tubuhnya akan dikonsumsi pada satu waktu. Oleh karena itu, perlu untuk mengisi kembali kekuatan rohani dengan anggur rohani selama perjalanan. Setelah ia mengubah perubahan bentuk dan transposisi dengan cara ini, ia dapat menggunakan perahu layar angin untuk bergerak ke kiri dan kanan, maju dan mundur di udara. Ia bagaikan seekor naga yang terbang tinggi ke angkasa, lincah dan tak terduga seperti ular yang sedang berenang. Ia menamakan cara terbang di udara ini naga ular dun. Sebenarnya, metode melarikan diri yang sesungguhnya tidak dapat dikuasai secara formal hingga tahap inti emas, dan inilah yang disebut metode melarikan diri. Penggarap pondasi dapat terbang, tetapi mereka harus mengandalkan benda asing, seperti pedang terbang, untuk terbang. Dia bahkan belum menyentuh batas penghindaran sekarang, itu hanya sebuah nama. Pada hari ini, 45 orang berdiri di sebuah lapangan yang rapi di halaman. Setelah beberapa bulan melakukan peningkatan tanpa mempedulikan biaya, hampir semua orang telah meningkatkan ke suatu level. 45 orang semuanya mengenakan satu set lengkap baju besi logam hitam, yang tidak memantulkan seberkas cahaya pun di bawah sinar matahari. Ini adalah seperangkat alat lengkap yang diminta Wang Hong kepada Gao Yue untuk dibuatkan khusus untuk mereka. Butuh waktu 1 tahun penuh dari pemesanan hingga penyempurnaan. Set baju zirah lengkap meliputi, 1 helm, 2 baju zirah bahu, 2 baju zirah lengan, 1 pelindung dada, 1 karapas, 2 baju zirah kaki, 1 baju zirah selangkangan, dan sepasang sepatu bot kulit. Armor tersebut diberi nama, Jie, beratnya 500 kati, dan seluruhnya terdiri dari senjata sihir tingkat menengah. Pertahanannya mendekati tingkat atas, tetapi kekurangannya adalah terlalu berat dan memengaruhi kecepatan. Meskipun itu hanya senjata sihir tingkat menengah, biayanya lebih tinggi daripada senjata sihir tingkat atas. Harga setiap set mencapai 2.000 lingxi, total 45 set, dan Wang Hong menghabiskan 90.000 lingxi. Menurut Gao Yue, si pencatut keuntungan, ini masih harga yang bersahabat. Selain itu, setiap orang dilengkapi dengan 10 tombak untuk dilempar. Bergantung pada kekuatan masing-masing orang, tombak tersebut beratnya bisa mencapai 1.000 kati hingga 3.000 kati.
Jika puluhan orang melemparkan tombak secara bersamaan untuk menyerang suatu titik selama pertempuran, berat puluhan ribu kati, ditambah kekuatan lemparan. Berapa banyak orang yang dapat menghentikannya? Wang Hong berdiri di depan barisan, memandangi tim yang telah ia kembangkan dengan menghabiskan banyak uang, dan mengangguk puas. Semuanya. Selama beberapa tahun terakhir, kami telah banyak menderita karena keluarga Lin. Kami telah diblokir di kota seperti kura-kura, takut keluar. Ada juga bajingan yang datang ke toko kami dari waktu ke waktu untuk mengganggu dan membuat masalah. Bagaimana mungkin kita, pria setinggi 7 kaki, bisa menanggung penghinaan seperti itu dalam waktu lama? Kesabaran adalah pahlawan untuk sementara waktu, tetapi kesabaran adalah beban seumur hidup. Kamu bilang, haruskah kita menjadi pahlawan atau beruang? Wang Hong berteriak dengan nada tegas. Pahlawan, pahlawan. Semua orang bersorak serempak. Bagus, bagus. Kita pernah mengambil kepala seorang jenderal musuh di antara ribuan pasukan. Kita pernah mengepung dan membunuh para master bawaan. Kita pernah membunuh para kultivator abadi dengan tubuh fana. Tidak peduli seberapa kuat musuh, kita tidak pernah takut. Semua musuh yang kuat akan musnah di depan kita. Setelah mengatakan ini, dia berhenti dan berteriak dengan suara yang lebih tinggi. Seperti yang ditunjukkan para prajurit, aku tak terkalahkan. Seperti yang ditunjukkan para prajurit, aku tak terkalahkan. Seperti yang ditunjukkan para prajurit, aku tak terkalahkan. Semua prajurit tersipu dan berteriak. Wang Hong menggerakkan tangannya ke depan dan membuat gerakan ke bawah. Meskipun semua prajurit emosional, mereka segera tenang. Bagus, bagus. Zhang Chunfeng membuat pengecualian. Saya melihat Zhang Chunfeng melangkah keluar dari rutinitas tim dari barisan depan. Setelah meminum pil pemecah hambatan, ia akhirnya berhasil menembus hambatan, mencapai tingkat ke-7 pelatihan Qi, dan memasuki rutinitas tahap akhir pelatihan Qi. Zhang Chunfeng tingginya 9 kaki, dengan lengan besar dan pinggang bulat, alis tebal dan mata besar. Dia berdiri dengan tenang di depan pasukan, seperti gunung yang sunyi. Dia telah mengalami tahun-tahun ini dan menjadi lebih stabil. Dalam pertempuran ini, semua orang berada di bawah komando Zhang Chunfeng. Jika ada pelanggaran hukum militer, akan ditindak. Semua orang menjawab serempak. Zhang Chunfeng mengambil alih komando, berdiri di depan barisan, dan berteriak, semua orang kenakan jubah, dan berangkat dalam kelompok kecil. Semua orang mengeluarkan jubah hitam besar dari tas penyimpanan dan mengenakannya di luar baju besi, dengan tudung yang terpasang untuk menutupi helm di kepala. Mereka tidak keluar kota bersama-sama, tetapi dalam kelompok-kelompok kecil dan berkelompok. Kemudian bertemu di lokasi yang ditentukan di luar kota. Dan memasang beberapa penanda arah di sepanjang jalan, satu di rumah teh di seberang gerbang Lin Mansion, untuk mengamati pergerakan Lin Mansion. Kota Qingsu memiliki 4 gerbang, timur, barat, utara, selatan, karena kekurangan tenaga manusia, hanya tanda pengenal yang dipasang di sisi tempat mereka meninggalkan kota. Selain itu, 10 mil jauhnya dari lokasi pertempuran yang dipilih sebelumnya oleh Wang Hong, seorang penjaga rahasia ditempatkan untuk berfungsi sebagai peringatan dini. Lokasi pertempuran dipilih oleh Wang Hong sebelumnya, setelah lama memilih. Ini adalah tanah datar yang tidak terlalu luas, yang mendukung pembentukan formasi pertempuran. Beberapa semak belukar dan semak berduri yang berantakan ditanam oleh Wang Hong di sekitar tanah datar, yang sangat membatasi kemampuan untuk bergerak. Dengan cara ini, Anda dapat memaksimalkan keuntungan Anda sendiri dan mengatasi kerugian karena tidak cukup cepat dan tindakan kolektif tidak sefleksibel tindakan satu orang. Satu sisi dataran ini adalah sungai yang mengalir deras, lebarnya sekitar 30 atau 40 kaki, yang sulit dilalui oleh biksu biasa dalam masa latihan Qi. Dua sisi tanah datar lainnya adalah tebing yang menjulang tinggi. Kecuali mereka bisa terbang, bahkan kera pun tidak bisa memanjatnya. Dengan cara ini, pada saat itu, hanya satu sisi yang perlu dijaga, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Termasuk jika Anda kalah, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Tentu saja, Wang Hong tidak suka memainkan permainan membunuhnya lalu terlahir kembali. Dia lebih suka 3 gua kelinci licik, dan dia siap menghadapi bahaya apapun. Ada sebuah gua di arah tebing. Ada beberapa percabangan di gua tersebut, salah satunya dapat mengarah ke jalan keluar lainnya, di sisi lain gunung. Jika pertempuran ini dikalahkan, ini akan menjadi satu-satunya jalan keluar. Wang Hong telah menyiapkan medan perang untuk menyergap para biksu Foundation Establishment di dalam gua. Jika mereka kehilangan musuh, mereka mundur dari gua. Ada banyak persimpangan di jalan, dan Wang Hong juga mengatur beberapa cara untuk menghalangi musuh. Yang lebih gila lagi adalah Wang Hong menggunakan sejumlah besar jimat peledak. Seluruh jalan sepanjang 2 mil menuju pintu keluar gua ditutupi dengan jimat semacam itu. Saat melarikan diri, hanya orang terakhir yang perlu mengaktifkan jimat ini terus-menerus, dan seluruh gua akan hancur, dan musuh tidak akan punya tempat untuk mengejar. Saya percaya, jika Anda kalah, Anda masih bisa menggunakan ini untuk melarikan diri. Ini juga kebiasaan yang ia kembangkan di ketentaraan. Sebelum memikirkan kemenangan, pikirkan dulu kekalahan. Dengan kekayaan dan nyawa orang yang tak terhitung jumlahnya di pundaknya, apapun situasinya, ia harus meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Jika puluhan bawahan mati karena impulsifnya, sudah terlambat untuk menyesalinya. Pada saat ini, puluhan orang berkumpul di tanah datar ini, menikmati makan malam piknik santai. Beberapa monster dicuci dan dibersihkan, lalu dipanggang di atas api hingga mendesis. Beberapa prajurit yang telah belajar cara menjadi juru masak roh berjalan melewatinya, sambil sesekali mengolesi saus atau menaburkan rempah-rempah. Saus dan rempah-rempah dipanggang di api, mengeluarkan semburan asap hijau, dan pada saat yang sama, aroma daging dan rempah-rempah yang kaya tercium hingga jauh. Puluhan orang duduk mengelilingi api unggun dalam beberapa tumpukan. Saudara Su, Anda mengatakan bahwa kita sudah mengatur dengan baik untuk menunggu di sini, bagaimana jika para biksu dari keluarga Lin tidak datang? Monyet kurus itu bertanya dengan lembut sambil duduk di sebelah sulun. Dalam dunia kultivasi makhluk abadi, setiap orang menilai superioritas dan inferioritas berdasarkan kekuatan kultivasi, dan memberi peringkat senioritas.
Namun, tim Wang Hong tidak terpengaruh oleh kebiasaan ini. Secara internal, mereka masih saling menyapa dengan cara asli, dan secara eksternal, mereka mengikuti orang Romawi. Walaupun monyet kurus itu tingkat kultivasinya lebih tinggi, ia lebih muda, dan dipungut oleh semua orang di jalan, jadi siapapun yang melihatnya harus dengan jujur memanggilnya saudara. Ia berteriak sewajarnya saja, dan menurutnya tidak ada yang salah dengan hal itu, orang lain pun menganggapnya hal yang biasa saja. Sulun memainkan api dengan tongkat kayu. Keluarga Lin pasti akan datang. Jika sebelumnya mereka baru saja membunuh Lin Junji, mungkin setelah bertahun-tahun keluarga Lin akan melupakannya. Setelah itu, sang jenderal membunuh beberapa biksu dari keluarga Lin di panggung hidup dan mati, dan berita itu pun menyebar. Apa salahnya jika tidak membalas dendam pada keluarga Lin? Akibatnya, keluarga Lin akan dipandang rendah oleh keluarga lain, yang pada gilirannya akan memengaruhi status keluarga mereka di kota Qingsu. Jadi, masalahnya bukan apakah keluarga Lin ingin membalas dendam, tetapi mereka harus melakukannya. Sambil menatap mata monyet kurus yang mengagumi, Su Lun mengajarkan, untuk melawan musuh, pertama-tama kita harus memahami niat lawan, baru kemudian membimbing mereka. Di mana dan bagaimana cara bertarung, semuanya tergantung pada kita. Si monyet kurus mengangguk setengah mengerti. Di sebuah ruangan yang tenang di rumah Lin, kota Qingsu, Lin Yun tengah meminum secangkir teh spiritual dengan perlahan, sambil memegang selembar batu giok berisi latihan di tangannya. Sambil menyesap teh spiritual, dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan setelah menerima jawaban, seorang bawahan berpakaian hitam bergegas masuk. Ada apa? Panik. Lin Yun sedikit tidak senang ketika pikirannya terganggu, dan bertanya dengan wajah dingin. Tuanku, saya baru saja mendapat informasi bahwa Wang Hong dan kelompoknya telah meninggalkan kota. Bawahan itu menjawab dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, ekspresi Lin Yun sedikit melunak. Oh, benarkah ini? Secara spesifik. Bawahan itu mengatur bahasanya dan berkata, pagi ini, lelaki tua Zhang, yang berjualan kue kering di gerbang kota, melihat Wang Hong membawa beberapa orang keluar kota. Dia dikenali. Jadi kamu tidak mengagetkan ular itu, kan? Tidak, setelah itu, kelompok orang itu terbagi menjadi beberapa kelompok dan menyelinap keluar kota. Diperkirakan mereka sekarang berkumpul bersama untuk bersuka cita karena kita tidak ketahuan. Hahaha. Lin Yun tertawa terbahak-bahak. Kelompok orang itu bisa dikatakan sebagai duri dalam dagingnya, dan dia tidak pernah punya kesempatan untuk menyerang. Sekarang misi Xianmen akan segera dirilis, orang-orang ini akhirnya kehilangan ketenangannya. Mulanya ia merasa bahwa keinginannya untuk membunuh Wang Hong hanya iseng saja, untuk mengambil keputusan bagi para pendeta dalam keluarga, semata-mata demi harga diri pribadi. Setelah Wang Hong membunuh beberapa anggota keluarga Lin di panggung hidup dan mati, yang menjadi perhatian bukan hanya wajah pribadinya, tetapi juga wajah seluruh keluarganya. Dalam beberapa tahun berikutnya, saat ia semakin mengenal Wang Hong, ia menemukan bahwa ini masih seekor domba besar yang gemuk. Hal itu membuatnya sangat gembira, dan motivasinya untuk membunuh Wang Hong menguat lebih dari 10 kali lipat. Seorang kultivator Qi sebenarnya memiliki 3 toko di kota Qingsu. Selain toko terpencil itu, ada juga Paviliun Lingjiu dan Paviliun Pil, tetapi bisnisnya sedang berkembang pesat. Paviliun Pil Zhao itu, meskipun tampaknya dijalankan oleh seorang pria bernama Zhao Ning, setelah dia mengirim orang untuk menyelidiki, Zhao Ning adalah bawahan Wang Hong, dan dia belum meninggalkan tim Wang Hong. Meskipun itu bukan miliknya, ia memiliki hubungan yang baik dengannya. Anda hanya perlu menangkap semuanya, tidak peduli toko mana yang memilikinya. Ada lebih dari 100 biksu dalam keluarga Lin mereka, dan hanya ada toko ramuan kecil, yang terutama menjual ramuan dan ramuan yang diproduksi oleh keluarga. Selain itu, beberapa eliksir yang tersebar juga akan dibeli dari para pembudidaya lepas. Karena keterbatasan sumber daya, toko seringkali kehabisan stok. Setelah bertahun-tahun mengamati, meskipun bisnis toko-toko itu bagus, mereka tidak pernah kehabisan stok. Dia berpikir bahwa selama orang-orang ini tertangkap, pendapatan besar dari Lingxi pasti akan sangat diperlukan. Menyiksanya dengan kejam untuk mengetahui sumber ramuan itu akan menjadi kontribusi besar bagi keluarga. Dengan sumber daya, keluarga dapat membina lebih banyak biksu, dan dengan kekuatan, mereka dapat memperoleh lebih banyak sumber daya. Dia tidak mengatakan apapun tentang masalah ini. Dia ingin mencapai prestasi besar ini sendirian. Di masa depan, dia akan mewarisi posisi patriark, dan tidak ada yang akan keberatan. Lin Yun membayangkan bahwa keluarganya akan berkembang dan menjadi lebih kuat di bawah tangannya sendiri, dan dia merasa sangat bahagia dan energi. Pergilah, kumpulkan 30 orang atas namaku, dan ikuti aku keluar kota untuk menangkap mereka semua. Lin Yun menyunggingkan senyum ganas di wajahnya yang dingin dan sombong. Tuan muda, saya mendengar dari Yin Lang bahwa meskipun kelompok orang ini memiliki kultivasi yang sangat rendah, gaya bertarung mereka agak istimewa. Mereka terorganisasi dengan baik, bekerja sama satu sama lain secara diam-diam, dan memiliki efektivitas tempur yang kuat. Pria berpakaian hitam itu mengingatkan. Iya, masih ada serigala Yin itu. Ingat, panggil saja dia. Semua ini terjadi karena dia. Kalau kamu tidak pergi, ya kamu yang harus pergi. Lin Yun berpikir sejenak dan menambahkan, kalau begitu kumpulkan 50 orang, dan masing-masing orang akan diberi hadiah 20 hingga 100 batu roh sesuai dengan tingkat kultivasinya. Lin Yun berpikir sejenak dan menambahkan, juga, segera atur orang yang lebih pintar untuk mengikuti rute mereka, tandai rutenya, dan ingat untuk tidak mengejutkan musuh. Anda harus melakukannya sesegera mungkin. Iya. Bawahan ini akan melakukannya sekarang. Bawahan berpakaian hitam itu meninggalkan ruangan yang sunyi itu. Setelah setengah hari, bawahan berpakaian hitam melaporkan bahwa tenaga kerja telah dikumpulkan. Lin Yun datang ke sebuah aula, di sana ada banyak orang berdiri dalam kelompok 3 dan 2 orang, mengobrol dengan penuh semangat. Melihat kedatangan Lin Yun, aula yang tadinya berisik langsung menjadi sunyi. Lin Yun merasa sangat puas dengan ini, dan terus mempertahankan gayanya yang dingin dan arogan, melangkah ke aula dengan kepala tegak.
Memindai orang-orang di bawah, di antara 50 orang, hanya sebagian kecil yang merupakan anak-anak keluarga Lin, kebanyakan dari mereka adalah petani biasa yang direkrut oleh keluarga Lin. Di antara mereka, ada satu orang yang berada pada tahap akhir pelatihan Qi, seorang lelaki tua berjubah tau biru. Orang ini adalah seorang kultivator biasa yang berlatih kungfu tipe kayu dan ahli dalam menggunakan racun. Ia dikenal sebagai Taois kayu racun dan terkenal dalam latihan Qi biasa. Selain biksu tahap akhir ini, ada 20 praktisi Qi tahap menengah, dan sisanya adalah praktisi Qi tahap awal. Melihat barisan kuat di depannya, Lin Yun merasa seperti sedang melempar batu ke telur. Semuanya, kali ini kita akan keluar kota untuk memburu sekelompok tikus kecil. Yang terkuat hanya satu di tahap akhir pelatihan Qi, dua di tahap tengah pelatihan Qi, dan sisanya semua adalah tikus kecil di tingkat pertama dan kedua pelatihan Qi. Seseorang mengundang kalian keluar kota. Lin Yun berkata dengan nada bercanda. Tiba-tiba, ledakan tawa pecah di antara kerumunan. Sekelompok semut seperti itu, saya rasa Tuan Lin bisa menyelesaikannya sendiri. Seorang biksu bermulut tajam berkata dengan nada menyanjung. Tidak mungkin. Tuan Lin adalah tubuh dari 1000 keping emas. Jika kau membunuh semut-semut ini sendiri, bukankah kau akan merendahkan statusmu dan mengotori tanganmu? Biksu lain dengan alis berbentuk karakter menepuk kuda itu dengan sangat kooperatif. Saya pikir kedua orang ini biasanya bekerja sama secara diam-diam, tetapi sekarang mereka bernyanyi bersama. Meskipun Lin Yun tahu itu sanjungan, mendengarnya sangat berguna. Di antara yang lain, mereka yang benci kehilangan garis keturunannya harus mengikutinya. Mereka yang membenci karakternya diam-diam menjauh beberapa langkah untuk menjaga jarak. Setelah biksu bermulut tajam itu menepuk pantat Lin Yun, dia masih tidak bisa merasa cukup. Kemudian dia berkata kepada Taois kayu racun, senior kayu racun, tolong pelan-pelan saja nanti. Pendeta Tao kayu racun menyipitkan matanya ke arahnya dengan sedikit ketidaksenangan, dan berkata, bagaimana kamu mengatakannya? Lihat, saat itu, selama kamu bergerak, semut-semut itu akan musnah semua. Kamu selalu mengangkat tanganmu tinggi-tinggi, dan meninggalkan satu atau dua untukku menunggu kesempatan muncul. Sekali lagi, trik yang berbeda juga dapat dilakukan. Pendeta Tao kayu racun mengelus jenggotnya, dan berkata sambil tersenyum, baiklah. Baiklah. Kalau begitu aku akan meninggalkan dua untuk kamu mainkan. Saya selalu mendengar bahwa senior Poison Wood memiliki sikap seperti seorang tetua. Lebih baik bertemu dengannya daripada menjadi terkenal. Sikap senior itulah yang membuat saya mengaguminya. Biksu dengan alis 8 karakter itu bekerja sama dan mengirim sanjungan lagi. Mereka semua setuju. Melihat keributan di tempat itu, Lin Yun pun terbatuk beberapa kali. Melihat semua orang mulai memperhatikan, dia pun membuka mulut untuk bicara. Teman-teman Taois, hari sudah mulai malam. Sebaiknya kita segera pergi menangkap tikus-tikus itu. Kalau mereka terlalu jauh, akan merepotkan untuk menangkapnya. Iya, kita harus berhenti membuang-buang waktu. Tuan Lin, berikan perintah. Poison Wood menggema. Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan banyak bicara, ayo kita pergi sekarang. Sekelompok orang mengelilingi Lin Yun dan berjalan keluar kota, mengikuti tanda-tanda di sepanjang jalan. 20 mil di luar kota, di persimpangan 3 arah, tim harus berhenti karena tidak ada tanda-tanda. Saya melihat seorang pendeta yang diutus untuk menindaklanjuti sebelumnya sedang menunggu di pinggir jalan. Ternyata saya tidak tahu harus kemana setelah mengejar ke sini. Jelas, pihak lain mencoba menutupi jejak kematiannya untuk mencegah pelacakan. Pada saat ini, beberapa pendeta yang pandai melacak mengajukan diri untuk keluar dari tim. Setelah mengamati percabangan jalan tersebut untuk waktu yang lama, beberapa orang sepakat bahwa mereka harus pergi ke percabangan paling kiri untuk mengejar. Meskipun orang-orang ini menutupi banyak jejak, mereka masih meninggalkan beberapa petunjuk ketika banyak orang lewat. Banyak batang rumput di ujung paling kiri yang telah diinjak-injak, dan beberapa dahan dan daun sedikit jatuh ke depan, jelas terlihat sekelompok besar orang yang berjalan lewat belum lama ini. Hahaha. Iblis tingginya 1 kaki, dan Tao tingginya 1 kaki. Terdengar tawa dari kerumunan, dan mereka terus mengelilingi Lin Yun dan bergerak maju. Orang-orang bodoh ini, bisakah mereka menemukan tempat ini? Karena mereka ingin memburu kita, mengapa kita harus menunggu lama? Monyet kurus itu sedang makan daging panggang dan minum anggur roh, mulutnya tidak jelas. Bergumam. Menerima berita 2 jam yang lalu bahwa Lin Yun telah mengejar keluar kota dengan 50 orang. Setelah menyantap makanan rohani dan anggur dengan perut kenyang, saya butuh sesuatu yang menyegarkan. Makan tidak akan menghentikanmu untuk berbicara. Kamu telah meninggalkan begitu banyak petunjuk bagi mereka. Siapapun yang tahu sedikit tentang pelacakan dapat menemukan jalannya, kata Sulun di sampingnya. Kalau begitu, sebaiknya kita bersikap lebih jujur dan meninggalkan jejak bagi mereka. Bukankah itu jauh lebih mudah? Ini berbeda. Kami adalah pihak yang lemah dan menjadi pihak yang diburu, jadi kami harus terlihat seperti sedang diburu. Jika terjadi sesuatu yang salah, kami adalah setan, yang mudah membuat orang curiga. Sulun menyesap anggur roh itu, dan berkata, kamu harus membaca lebih banyak buku, kamu mungkin harus memikul tanggung jawab penting di masa depan. Saya juga ingin membaca, tetapi setiap kali membaca buku, saya merasa mengantuk. Saya tidak pernah menderita insomnia, dan saya bisa tertidur selama saya membaca buku. Monyet kurus itu juga sedikit tidak berdaya. Pada saat itu, sebagian besar prajurit di tentara negara bagian Chu berasal dari akademi. Berpendidikan baik, mampu menulis dan bela diri, siapapun memiliki kemungkinan untuk menjadi jenderal. Hanya orang-orang seperti Zhou yang mempelajarinya di tengah jalan, bahkan tidak tahu cara membaca pada awalnya, dan hanya belajar membaca di ketentaraan. Setelah 1 jam berlalu, hari mulai larut, dan penjaga rahasia yang berada 10 mil jauhnya mengirimkan sebuah jimat pesan, dan Lin Yun memimpin tim yang terdiri dari 50 orang untuk tiba. Semua orang siap bertempur, musuh masih punya waktu untuk datang. Zhang Chunfeng berdiri dan berteriak keras, ada 2 musuh yang berada pada tahap akhir pelatihan Qi, Lin Yun, putra keluarga Lin, yang telah berlatih Qi pada tingkat ke-8.
Dan seorang lelaki tua yang telah berlatih pada tingkat ke-9. Pada ronde pertama penyerangan terhadap target, kita akan membunuh orang tua ini yang telah menguasai ki tingkat ke-9. Zhang Chunfeng berbicara tentang beberapa rencana pertempuran dan koordinasi taktis, lalu semua orang makan barbeque dan minum anggur lagi. Tidak ada bedanya dengan sebelumnya, diam-diam siap melancarkan serangan dahsyat kapan saja. Setelah beberapa waktu, sekelompok biksu dari keluarga Lin benar-benar memenuhi harapan dan tampil dalam wujud yang perkasa. Perjalanan Lin Yun yang terkenal tentu saja menarik perhatian banyak orang. Di antara para kultivator keabadian, tidak ada orang yang kurang baik daripada mereka yang ada di dunia sekuler. Sedikit lebih jauh lagi, ada sekelompok besar biksu yang tengah menyaksikan kegembiraan itu, dan jumlah total biksu itu mungkin lebih banyak daripada yang dibawa oleh Lin Yun. Menonton dapat meningkatkan pengalaman bertempur seseorang. Jika kedua belah pihak bertarung dan kalah, mereka mungkin dapat memancing di perairan yang bermasalah. Melihat Lin Yun mendekati tanah datar yang dikelilingi oleh sekelompok besar orang, sekelompok orang yang sedang duduk, minum dan makan daging tiba-tiba berdiri. Formasi itu tampak tersebar, tetapi sebenarnya terbungkus samar-samar, dan masa depan dikelilingi di tengahnya. Hahaha, Wang Hong. Di mana kita tidak pernah bertemu lagi? Aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Setelah tinggal di kota Qingsu selama bertahun-tahun, bagaimana aku bisa sampai pada kesimpulan ini? Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Menyerang. Lin Yun awalnya mengira pihak lain akan mengetahui bahwa dirinya sedang diburu, lalu memperlihatkan ekspresi terkejut, takut, marah, putus asa, tidak mau dan sebagainya. Sayangnya, dia tidak melihat apa-apa, dan dia sudah menyiapkan banyak kata, tetapi dia hanya mengucapkan setengahnya. Pihak lainnya menyerang mereka seperti roh yang ganas. Kamilah yang ada di sini untuk memburu, bukankah seharusnya kau mencari cara untuk melarikan diri? Sebelum Lin Yun dan kelompoknya bisa bereaksi, puluhan tombak terbang di atas kepala mereka dengan suara angin dan guntur. Sasaran utama serangan putaran ini, Taois kayu racun, dipuji oleh biksu bermulut tajam dan biksu alis 8 karakter sebelumnya, mencubit jenggotnya dan tersenyum, mempertahankan citra seorang senior. Hanya saja mata segitiganya yang sedikit menyipit, yang membuat temperamennya terlihat terlalu jahat. Pada saat ini, bayangan senjata besar menekan kepalanya. Sebelumnya, dia dikelilingi oleh bintang-bintang seperti bulan, dan dia sedikit puas diri, tetapi sekarang itu telah menjadi jalan menuju kematian. Dia mengubah arah beberapa kali, mencoba menghindar, tetapi orang-orang di sekitarnya terlalu padat, dan dia dihalangi oleh teman-temannya yang panik, dan para biksu pelatihan Qi tidak bisa terbang. Dia hanya bisa melihat bayangan senjata yang menekan kepalanya, dan hanya punya waktu untuk mengorbankan perisai pertahanan tingkat tinggi. Saya baru saja sempat bersukacita karena telah menyimpan senjata sihir pertahanan tingkat atas selama bertahun-tahun. Lalu saya melihat selusin tombak menghantam perisai. Tombak-tombak panjang ini dilontarkan dengan kekuatan besar, dan masing-masing tombak membawa kekuatan puluhan ribu kati. Serangan ini terbagi menjadi dua gelombang. Pada gelombang pertama, lebih dari 20 tombak ditembakkan ke arah Taois kayu beracun di tengah dari beberapa arah secara bersamaan. Hanya selusin dari mereka yang diracuni, dan tombak-tombak lainnya menutup area di sekitarnya. Hanya selusin senjata panjang ini saja tidak mudah untuk ditanggung. Sekitar selusin tombak panjang jumlahnya bisa mencapai sedikitnya 100.000 kati kekuatan, yang semuanya diberikan pada perisai. Ada retakan yang terlihat dengan mata telanjang pada perisai itu, dan retakan itu terus meluas. Veteran kayu racun hanya dapat memasukkan kekuatan spiritual ke dalam perisai dengan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan daya pertahanan perisai. Setelah gelombang serangan, perisai itu sudah retak-retak, seolah-olah akan hancur hanya dengan satu tusukan lagi. Sambil terus menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam perisai, Taois kayu racun mengamati rute pelarian di sekitarnya. Namun, lawan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Gelombang pertama baru saja berakhir, dan gelombang senjata kedua telah tiba. Gelombang pertama prajurit pelempar telah melemparkan tombak mereka lagi, membentuk siklus serangan berkesinambungan. Senjata panjang gelombang kedua telah mengenai perisai, dan perisai senjata sihir tingkat atas ini hancur berkeping-keping di tengah suara berderak. Taois kayu racun tidak bereaksi, dan dia ditembak dengan gelombang cahaya lainnya, dan perisai kekuatan spiritual di tubuhnya tertusuk seperti kertas. Taois kayu racun, seorang ahli racun yang terkenal, belum menggunakan keterampilan khususnya, dan telah ditusuk ke seekor landak oleh tombak pada saat yang tidak disengaja. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, dari tertembak sampai matinya pohon beracun, tak ada waktu untuk bernafas. Lin Yun, termasuk bawahannya, sama sekali tidak siap. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan begitu tegas dan membunuhnya. Sekelompok orang panik dan ingin melarikan diri, sementara yang lain berjaga-jaga. Hanya 3 dari mereka yang melemparkan beberapa jimat ke sisi Wang Hong dengan panik, tetapi Zhang Chunfeng dengan mudah mengusir mereka. Namun, tidak ada yang berpikir untuk menyelamatkan kayu racun Tao. Sudah menjadi norma di dunia pembudidayaan makhluk abadi bahwa teman Tao yang mati tidak akan pernah mati sebagai orang miskin. Mereka hanya menyaksikan petarung terkuat mereka terbunuh seperti ini. Pada saat ini, orang-orang lainnya juga memiliki pemikiran mereka sendiri, dan hanya beberapa orang yang setia tetap berada di sisi Lin Yun. Yin Wolf berbaur dengan kerumunan dan melihat sekeliling, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Awalnya dia dipaksa untuk ikut dalam pertempuran. Dia hanya ingin menggunakan tangan keluarga Lin untuk membalaskan dendam saudaranya, tetapi dia tidak berniat membunuhnya sendiri. Jika Lin Yun dikalahkan, dan leluhur keluarga Lin adalah seorang kultivator dasar, bahkan jika keluarga Lin benar-benar mati, dia masih dapat mengandalkan kekuatan lain dan menghasut mereka. Para pendeta yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan menemukan medan yang menguntungkan dan bersiap untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Beberapa biksu bahkan mengeluarkan meja dari kantung penyimpanan dan menaruh sedikit arak dan teh arak di atasnya, agar tampak lebih seperti peri. Hanya saja para biksu penonton belum siap, dan pertarungan sudah mulai di depan mata.
Terlalu cepat, aku belum siap menelepon begitu kita bertemu. Seorang pemuda berkulit hitam dan kurus tertawa. Diperkirakan dia hanya seorang pemuda yang tidak punya pengalaman bertarung. Para kultivator abadi akan bertarung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Biksu gemuk lain di sampingnya berkata dengan nada bercanda. Iya, prosedur normalnya adalah berbicara kasar terlebih dahulu, lalu saling menatap, kedua belah pihak berteriak dan mengumpat, dan pertempuran akan resmi dimulai 2 jam kemudian. Jelas kedua orang ini memiliki pengalaman mendalam dalam menyaksikan pertempuran. Sambil menyaksikan pertempuran, keduanya bercanda dengan penuh dan putaran pertama serangan oleh bawahan Wang Hong telah berakhir. Ketika lawan masih dalam kepanikan dan kekacauan, seluruh tim dengan cepat berkumpul di belakangnya, menghalangi jalan mundurnya, dan tidak ada seorang pun yang berani menghalanginya sendirian di jalan. Setelah Lin Yun dan semua orang bereaksi, sekelompok prajurit sudah membentuk formasi, dan lebih dari 40 senjata panjang dilemparkan ke arah mereka. Semuanya, jangan panik, menyebarlah, pihak lain lebih lemah dari kita dalam hal kultivasi dan jumlah. Lin Yun berdiri di tengah kerumunan dan berteriak keras. Dia malu dan marah di dalam hatinya. Dia terkejut oleh lawannya ketika dia unggul dalam semua aspek. Membunuh pohon beracun dengan tingkat kultivasi tertinggi dalam satu ronde, bahkan jika dia memenangkan pertempuran ini, dia tidak akan tahu malu. Jika setiap orang punya sarana, pakai saja, lalu sembunyikan, tidak akan ada yang bisa menyenangkan. Mengolah metode bertarung alam abadi memerlukan kewaspadaan terhadap musuh dan rekan satu tim, jadi setiap orang terbiasa menjaga satu tangan. Pada saat ini, semua orang juga acuh tak acuh, dan banyak orang menggunakan kartu truf mereka untuk membunuh pihak Wang Hong. Meskipun masih banyak orang yang ikut campur, saat ini sudah berjalan lancar. Melihat puluhan cahaya cemerlang terbang ke arah mereka, Wang Hong, Zhang Chunfeng, dan Shou semuanya mengorbankan senjata sihir pertahanan tingkat atas. Perisai cahaya pertahanan senjata ajaib itu saling terhubung, yang dapat melindungi lebih dari 40 orang. Meskipun para prajurit semuanya mengenakan satu set lengkap baju zirah tingkat menengah, dalam pertempuran kelompok semacam ini, begitu mereka diserang oleh tembakan terkonsentrasi, belum lagi senjata sihir tingkat menengah, bahkan senjata sihir tingkat atas pun tidak akan mampu bertahan melawannya. Para prajurit melangkah maju di bawah perlindungan pertahanan. Serangan berbagai mantra dan instrumen menimpa pertahanan, menimbulkan ledakan bang-bang. Serangan semacam ini berbeda dengan keseragaman pasukan Wang Hong. Mereka dapat mendarat di titik yang sama pada waktu yang sama, membentuk pasukan gabungan dan meningkatkan kerusakan. Serangan Lin Yun dan kelompoknya bersifat kacau, dengan target yang berbeda dan waktu yang berbeda. Ini sangat meringankan tekanan pertahanan pada Wang Hong dan yang lainnya, dan serangan oleh puluhan orang tidak mudah untuk ditanggung. Shou adalah yang terlemah di antara ketiganya. Dia sudah cukup enggan menggunakan senjata sihir tingkat tinggi milik utusan kekaisaran, dan wajahnya pucat. Sekarang dia diserang, dan sudut mulutnya tidak bisa berhenti berdarah. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya telah habis, dan sebelum dia mengorbankan senjata ajaibnya, dia telah meminum anggur spiritual hingga perutnya penuh. Anggur roh di dalam perut terus-menerus melepaskan kekuatan spiritual untuk mengisi ulang pil. Skinny Monkey tidak mempedulikannya saat ini, memeras setiap jejak kekuatan spiritual dalam tubuhnya, dan dengan panik menuangkannya ke dalam senjata ajaib. Secara bertahap, kekuatan spiritual tambahan tidak dapat mengimbangi kecepatan konsumsinya, dan tiannya menjadi kering, dan pusaran kekuatan spiritual di tengah dan tiannya perlahan menyusut. Dalam waktu singkat, ia telah turun dari pelatihan Ki tingkat kelima ke pelatihan Ki tingkat keempat. Skinny Monkey terus menyuntikkan kekuatan spiritual asli ke dalam senjata ajaib. Untungnya, kekuatan spiritual asli para biksu telah diolah. Jika kekuatan spiritual asli dikonsumsi, alam juga akan menurun. Sekarang ia tak peduli lagi dengan wilayah kekuasaannya sendiri, ia tak ingin melihat orang-orang yang dikenalnya dan dekat mati di medan perang. Ia awalnya adalah putra seorang petani di utara negara bagian Chu. Karena invasi negara bagian Qin, ia mengikuti orang tuanya dan mengembara, menjalani hidup dalam kelaparan dan makanan. Tak lama kemudian, ia dipisahkan dari orang tuanya dan pingsan di pinggir jalan setelah kelaparan selama lebih dari 10 hari. Mengira hidupnya telah berakhir, ia terbangun dan mendapati dirinya terbaring di tenda hangat dengan semangkuk bubur daging mengepul di sampingnya. Setelah mengembara selama bertahun-tahun, akhirnya ia merasakan kehangatan dan rasa aman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga untuk tampil, bergegas melakukan pekerjaan besar dan kecil, dan meninggal di barak. Setelah itu, Wang Hong merekrutnya menjadi pengawal pribadi. Semua orang di pengawal pribadi melihat bahwa dia muda, cerdas, dan pekerja keras, dan memperlakukannya seperti putranya sendiri. Dia juga telah resmi bergabung dengan tim ini. Dia menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Dia adalah anggota keluarga besar ini. Setiap kali ada yang tewas dalam pertempuran, dia akan bersedih untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, meskipun basis kultivasinya sama sekali tidak berguna, ia harus memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi kerabatnya. Ia tidak ingin melihat siapapun mati dalam pertempuran lagi. Di bawah perlindungan topeng pertahanan 3 orang, para prajurit telah bergegas menuju musuh, dengan 3 tim sebagai penyerang utama, dan 2 tim mengepung. Pada saat ini, kultivasi Shou telah turun ke tingkat ketiga pelatihan Qi, Wang Hong memintanya untuk mengundurkan diri. Saat ini, tim Lin Yun sudah penuh, dan hanya sedikit orang yang masih aktif menyerang. Tidak perlu pertahanan menyeluruh. Wang Hong dan Zhang Chunfeng juga tampaknya dapat bertahan dengan mudah. Para biksu dari keluarga Lin semuanya dipanggil sementara, dan mereka bahkan tidak memiliki kepercayaan dasar satu sama lain, apalagi bekerja sama satu sama lain. Ketika para prajurit bergegas ke garis depan, reaksi dan pilihan setiap orang tentu saja berbeda-beda. Ada yang bersembunyi dan bertahan, ada yang mundur, dan ada yang menyerbu ke depan hanya sebagian kecil saja. Dan serangan gencar sebelumnya yang menggunakan senjata untuk menghindar sudah dibubarkan. Hal ini juga menyebabkan situasi di mana bawahan Wang Hong semakin sedikit yang memukul, meskipun mereka memiliki keunggulan. Tentara tidak perlu bertahan.
Setiap kali, 3 atau 5 orang, atau bahkan 8 atau 9 orang mengepung satu orang. Jurusnya juga sangat sederhana. Beberapa orang menembak lurus pada saat yang bersamaan, sehingga lawan tidak punya tempat untuk bersembunyi dan tidak ada pertahanan. Jadi meskipun basis kultivasinya agak rendah, ia masih memiliki keunggulan jarak dekat sebagai seorang kultivator pelatihan tubuh. Di bawah pengepungan beberapa orang, efisiensi membunuh musuh juga sangat tinggi. Pemandangan ini jauh melampaui ekspektasi para pendeta yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Potong, biksu keluarga Lin ini terlalu tidak berguna. Dua pelatihan ki tahap akhir, pelatihan ki pertengahan 20-an, lebih dari 50 orang, dengan semua kelebihannya, mereka masih bisa bertarung seperti ini. Bukan karena mereka lumpuh, tetapi karena lawannya terlalu kuat. Jika kamu memimpin para biksu dari keluarga Qi, seberapa besar peluangmu untuk menang? Kata biksu berpakaian putih itu dengan tenang. Biksu di Xingyi berpikir sejenak sebelum berkata, jika aku membawa jumlah yang sama dengan para biksu dari keluarga Lin, aku seharusnya bisa menang. Biksu berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, maksudmu 100 elit keluarga Qimu, kan? Bahkan jika kamu menang, kamu akan menderita kerugian besar. Kedua keluarga itu adalah teman keluarga dan saling mengenal dengan baik. Saudara Jiang, orang-orang ini datang entah dari mana. Saya belum pernah mendengar ada kelompok seperti itu di kota Qingsu. Saya belum pernah mendengarnya, tetapi melihat gerakannya yang seragam dan terlatih, jelas itu bukan sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Gaya bertarungnya lebih seperti pertempuran tentara manusia. Para manusia tidak cukup kuat jika sendirian, dan lebih menekankan pada kerjasama kolektif. Para biksu memiliki kekuatan pribadi yang kuat, dan mereka lebih memperhatikan peningkatan kekuatan mereka sendiri. Selain itu, untuk mengejar Dao dan mencari kebebasan, tidak seorang pun ingin dikekang oleh tentara. Frasa pemuda berpakaian putih, membedakan manusia biasa dan pendeta dalam gaya bertarung mereka. Saat ini, lebih dari separuh biksu keluarga Lin telah terbunuh atau terluka di medan perang, dan lebih dari 20 orang dibebaskan secara sengaja atau tidak sengaja. Yinlang sedang tidak beruntung. Dia tidak masuk dalam daftar orang yang akan dipecat. Dia sudah masuk dalam daftar hitam Wang Hong. Bagaimana dia bisa membiarkannya lolos? Melihat para prajurit mengelilinginya, dia sudah tertusuk beberapa tombak sebelum sempat memohon belas kasihan. Dia biasanya suka merencanakan secara diam-diam, tetapi kali ini dia secara tidak sengaja mempertaruhkan nyawanya sendiri. Melihat situasi sudah berakhir, Lin Yun ingin melarikan diri beberapa kali, tetapi dikepung oleh sekelompok tentara. Dia juga berpikir untuk menyerah sementara, tetapi dia juga paham bahwa kali ini jelas merupakan permainan yang dirancang untuk menargetkannya. Kalau mau membunuhnya, percuma menyerah, nanti malah mempermalukan diri sendiri. Kalau tidak mau membunuhnya, tidak perlu dia menyerah dengan sukarela. Kamu benar-benar berani membunuhku, apakah kamu tidak takut akan balas dendam dari leluhur keluarga Lin? Lin Yun bertanya pada Wang Hong dengan keras. Wang Hong tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, aku menunggunya datang. Aku mengerti. Lin Yun saat ini mengerti bahwa pihak lain sudah menghitungnya, dan dia dengan bodohnya memimpin semua pembudidaya keluarga Lin untuk datang jauh-jauh untuk mati. Pada saat ini, Lin Yun merasakan penyesalan yang teramat dalam. Saya telah ditipu hingga mati, dan secara tidak langsung telah membunuh banyak biksu dari keluarga Lin, dan bahkan leluhur keluarga tersebut. Lin Yun melihat seorang biksu dari keluarga Lin jatuh di sampingnya, dan hatinya terasa sakit seperti ditusuk pisau. Karena kesalahannya sendiri, keluarga mengalami kerugian besar, dan merasa malu menghadapi orang tua keluarga. Matanya merah padam, dia mengangkat pedang terbang bermutu tinggi, mengerahkan segenap tenaganya, pedang terbang itu memancarkan cahaya merah menyala, dan menebas ke arah Wang Hong. Sebuah pedang memukul mundur perisai Zhang Chunfeng di depannya, dan terus menebas Wang Hong. Saat pedang terbang itu berada 3 kaki dari Wang Hong, pedang itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Belasan tombak menembus tubuh Lin Yun. Seorang prajurit menendang tubuh Lin Yun ke tanah, tanpa melihat lagi, dia terus membunuh. Pertarungan itu hanya berlangsung setengah jam. Kecuali beberapa ikan yang lolos dari jaring dan sengaja dilepaskan, semua ikan lainnya musnah. Setelah membersihkan medan perang, semua orang menyeret mayat-mayat itu ke sebuah tumpukan dan hendak membakarnya dengan api. Pada saat ini, 2 orang yang masih hidup memanjat dari tumpukan mayat. Kedua orang ini memiliki pipi monyet bermulut tajam dan mata kecil, sedangkan orang lainnya memiliki alis 8 karakter dan wajah seperti pare. Begitu keduanya keluar, mereka jatuh ke tanah dan memohon belas kasihan. Di atasku ada seorang ibu berusia 80 tahun, dan di bawahku ada seorang anak berusia 3 tahun. Para senior, tolong perlakukan aku seperti kentut dan lepaskan aku. Senior, kamu orang yang bersemangat tinggi. Orang dewasa tidak menghitung kesalahan orang jahat. Aku bersedia menjadi sapi dan kuda untuk membalas budimu. Wang Hongrao menatap keduanya dengan penuh minat, dan berkata perlahan, saat berhadapan dengan musuh, aku selalu membunuh mereka terlebih dahulu, dan aku tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk membalas. Kami berdua dijuluki Suang Qiong Sang penghormatan dan keadilan. Mereka benar-benar setia dan tidak akan pernah berkhianat. Mereka jelas lupa, dan sekarang mereka mengkhianati keluarga Lin. Wang Hong melihat bahwa kedua orang itu hanya basa-basi dan tidak berkata jujur, maka ia pun berkata dengan enteng, bunuh saja. Iya. Seketika itu juga seseorang akan datang dan memenggal kepalanya. Maafkan aku. Aku bersedia membuat kontrak darah dan mengabdi seumur hidup. Iya. Aku juga bersedia membuat kontrak darah dan tidak akan pernah berkhianat. Apa kau pikir nyawamu sepadan dengan kontrak darah? Prajurit yang hendak menebasnya mengejek. Melihat bilah pedang yang hendak jatuh, keduanya buru-buru berkata, kami sendiri memiliki kontrak darah, dan kami telah mempersiapkannya, bahkan esensi darah telah diteteskan terlebih dahulu. Semua orang tercengang, dan masih mungkin untuk beroperasi dengan cara ini, jadi seberapa takutnya dengan kematian. Wang Hong juga tertarik dan menemukan tas penyimpanan keduanya dari tumpukan piala yang disita. Benar saja, 2 kontrak darah ditemukan, dan setetes esensi darah diteteskan pada masing-masing kontrak.
Setelah esensi darah diteteskan, itu hanya bisa digunakan pada mereka berdua. Berpikir sangat matang, takut dibunuh, lalu menjual batu roh dengan kontrak darah. Agar tidak menyia-nyiakan dua kontrak darah yang berharga, Wang Hong memutuskan untuk mengambil keduanya dan menyimpannya untuk melakukan beberapa tugas. Keduanya adalah sepupu dalam akal sehat, nama keluarga mereka adalah Ma, yang bermulut tajam disebut Ma Zong, dan yang memiliki alis 8 karakter disebut Ma Yi. Adapun julukan, dua pahlawan setia dan benar, diberikan oleh mereka berdua untuk menghiasi penampilan mereka. Diperkirakan tidak akan ada yang mengenalinya. Prinsip keduanya adalah lebih baik hidup daripada mati. Martabat dan muka tidaklah penting. Hanya dengan hidup, Anda dapat memiliki kesempatan untuk memiliki segalanya. Mereka berdua berjuang keras untuk menyelamatkan hidup mereka, dan mereka bahkan dapat menemukan metode yang aneh, dan sebagian besar tas penyimpanan mereka terisi dengan barang-barang yang dapat menyelamatkan nyawa. Namun, teknik rahasia yang tidak lengkap ditemukan di dalam tas penyimpanan tanpa nama. Setelah berlatih, semua vitalitas dan aura dapat dikendalikan. Jika Anda memindai dengan indera spiritual Anda, itu akan menjadi seperti sepotong kayu lapuk, tak bernyawa. Bahkan jika Anda melihatnya dengan mata telanjang, Anda akan mengira itu adalah mayat yang telah kehilangan vitalitasnya. Ini seharusnya menjadi teknik rahasia yang mereka berdua gunakan untuk berpura-pura mati. Setelah membersihkan medan perang, tidak ada waktu untuk menghitung rampasan, jadi semua orang segera memulihkan diri di tempat. Monyet langsing adalah yang paling terluka, kultivasinya telah turun ke tingkat ketiga pelatihan Qi, dan organ dalamnya juga terluka. Tampaknya butuh waktu lama untuk pulih. Dalam pertempuran ini, 3 orang yang bertanggung jawab atas pertahanan adalah yang paling tertekan. Orang-orang lainnya tidak banyak terluka, dan mereka masih bisa bertarung setelah beristirahat. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan melihat bahwa pertempuran telah berakhir, dan sebagian besar dari mereka telah pergi. Mereka semua merasa bahwa perjalanan ini sangatlah berharga, mereka belum pernah melihat gaya bertarung seperti ini di dunia pembudidayaan makhluk abadi. Kita tidak jadi berangkat. Pemuda berbaju singi bertanya kepada pemuda berbaju putih dengan curiga. Pertempuran belum berakhir, mengapa terburu-buru pergi? Masih ada hal-hal yang lebih seru di depan. Ucap pemuda berpakaian putih itu acuh tak acuh. Sang biksu muda bahkan semakin bingung. Para biksu berikut ini jelas sudah merencanakannya sejak lama, dengan sengaja mengarahkan para biksu keluarga Lin ke sini untuk membunuh mereka. Medan pertempuran ini menguntungkan baginya, dan dilihat dari kecepatan reaksinya, jelas bahwa dia telah menunggu lama. Saat ini, mengetahui bahwa leluhur keluarga Lin akan membalas dendam, mereka benar-benar tidak terburu-buru untuk pergi. Jelas ada rencana yang lebih besar. Pemuda berpakaian putih itu hanya menganalisis seluruh kejadian poin demi poin berdasarkan beberapa petunjuk. Baiklah. Kau lihat ada sebuah gua di tebing sana, dan mereka semua masuk ke dalamnya. Bagaimana kalau kita ikut? Biksu di Xingyi berkonsultasi dengan pemuda berpakaian putih. Jelas, pemuda berpakaian putih yang membuat keputusan saat bergaul satu sama lain di hari kerja. Kita tunggu di sini saja, hantunya tahu apa yang telah mereka rencanakan di dalam gua itu. Baru saja, Wang Hong menerima panggilan, dan tiba-tiba terjadi keributan di halaman keluarga Lin, disertai dengan pemaksaan pendirian yayasan yang kejam. Tidak lama kemudian, ada pesan lain di gerbang kota bahwa leluhur keluarga Lin telah meninggalkan kota dan datang dengan pedang terbang. Wang Hong segera membawa orang-orang kembali ke dalam gua. Butuh waktu untuk menyiapkan formasi 3 elemen, jadi formasi itu sudah diatur sebelumnya. Termasuk gua yang disediakan untuk pelarian, juga telah diatur sebelumnya. Wang Hong takut pengaturan ini akan terpicu atau hancur secara tidak sengaja, yang merupakan masalah hidup dan mati, jadi dia harus berhati-hati, jadi dia mengirim He Yuan ke garnisun di dalam gua. Setelah susunan 3 elemen disiapkan, Anda tidak bisa bergerak, Anda hanya bisa menunggu lawan masuk ke dalam susunan tersebut. Wang Hong membeli cakram formasi tersembunyi lainnya dan meletakkannya di formasi 3 elemen. Semua orang masuk ke dalam formasi penyembunyian, berpura-pura terluka parah dan sedang dalam proses penyembuhan, serta memikat leluhur keluarga Lin ke dalam formasi 3 elemen. Pada saat yang sama, fluktuasi formasi tersembunyi dapat membingungkan dan menutupi keberadaan formasi rangkap 3. Lin An, kepala keluarga Lin, terbang cepat di antara pegunungan dengan pedang terbang di kakinya. Belum lama ini, seorang pelayan muda datang dengan tergesa-gesa untuk melaporkan bahwa lampu jiwa menantu laki-laki Lin Yun padam. Umumnya tokoh penting dalam keluarga yang diolah akan menitipkan lampu arwah kelahiran di balai leluhur, dan bila yang bersangkutan meninggal dunia, maka lampu tersebut akan padam. Hampir pada waktu yang sama, beberapa simbol utusan terbang ke rumah Lin, dan para biksu yang lolos dari pertempuran ini mengirimkan kembali pesan, yang menyatakan bahwa pertempuran mungkin telah berakhir. Mengetahui seluk-beluk masalah ini, Lin An terkejut dan marah, dan keluarga Lin menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Lin Yun dikultivasikan olehnya sebagai penerusnya. Jika dia tidak menggunakan banyak sumber daya, tidak peduli seberapa keras dia berlatih, bagaimana San Lingen bisa mencapai tahap akhir pelatihan Qi di usia 20-an. Lin Yun akan memiliki kesempatan untuk membangun fondasi di masa depan. Dengan kekuatan keluarga Lin dan sumber daya yang mereka miliki, setiap generasi hanya dapat mengembangkan satu biksu pembangun fondasi. Kematian Lin Yun berarti semua sumber daya yang diinvestasikan pada tahap awal telah habis. Meskipun temperamen Lin Yun sedikit lemah, itu hanya karena kurangnya pengalaman, dan hanya butuh beberapa tahun pengalaman untuk menjadi dewasa. Ada lebih dari 50 biksu yang dibawa keluar, yang merupakan setengah dari tenaga kerja keluarga Lin. Kehilangan begitu banyak orang telah sangat melukai vitalitas keluarga Lin. Dia tidak pernah begitu membenci seseorang, dia ingin mencabik-cabik orang lain, dan dia ingin menggunakan apapun yang dapat dia pikirkan. Ia terbang sepanjang jalan setapak, dan segera menemukan tanah datar tempat kedua belah pihak bertempur. Masih terdapat jejak-jejak perang di lokasi tersebut, dan terdapat beberapa lubang di lokasi tersebut, yang jelas terbentuk akibat pengeboman sihir.
Ada setumpuk abu putih di tanah datar, tentu saja dia tahu apa itu. Puluhan biksu keluarga Lin, keluarga tersebut telah menghabiskan sumber daya keuangan dan material yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang telah menjadi tumpukan abu yang tidak berarti. Ah, aku akan mencabik-cabikmu. Kantung mata Lin An hampir pecah, dia mengangkat tangannya dan menghantamkan telapak tangannya ke tanah. Debu beterbangan, dan setelah pasir dan batu beterbangan, sebuah telapak tangan berukuran sekitar 10 kaki dan kedalaman beberapa kaki muncul di tanah. Mogok mendirikan yayasan sungguh mengerikan. Para pendeta yang menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan terlalu takut untuk bernapas, karena takut pemimpin yayasan senior akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Bum bum bum. Lin An menepuk beberapa telapak tangan lagi, melampiaskannya sebentar, lalu hatinya merasa sedikit lebih tenang. Setelah menyapu kesadarannya, Lin An melangkah menuju gua di tebing. Lin An memasuki gua. Pintu masuk gua ini tidak besar, dalam dan sempit, dan terdapat banyak jalan samping di sepanjang jalan. Lin An berjalan ke sebuah percabangan jalan, di salah satu percabangan itu jelas terlihat jejak seseorang yang lewat, dan masih ada sehelai kain kecil tergantung di sudut tajam yang menonjol dari dinding batu. Trik kecil, apakah kau pikir kau bisa menipu orang tua itu? Lin An mendengus dingin di dalam hatinya. Lalu pergi ke persimpangan lain. Melewati beberapa percabangan di sepanjang jalan, dia mengatur beberapa trik untuk memikatnya ke tempat lain, tetapi Lin An dengan bijak melihatnya melalui mereka satu per satu. Kalau dia tahu Wang Hong takut dia tersesat dan tidak bisa menemukan tempatnya, jadi dia mengatur banyak tempat untuk menuntunnya, dia bisa mati karena marah. Berjalanlah sejauh 3 mil di sepanjang gua, dan ada aula di depannya, berukuran sekitar 10 kaki. Lin An melangkah ke tengah aula, melihat ke sudut, dan berkata dengan dingin, apakah kamu keluar sendiri, atau biarkan aku yang mengundangmu keluar? Tidakkah kau berpikir bahwa dengan formasi penyembunyian tingkat rendah ini dan pengaturan konyol di luar sana, kau dapat melarikan diri dari pembudidaya fondasi? Sambil bicara, Lin An mengangkat pedang terbangnya, dan pedang terbang yang panjangnya beberapa inci itu terbang ke udara, dengan cepat tumbuh sepanjang Zhangsu, dan menebas ke arah sudut. He Yuan bertugas mengaktifkan formasi 3 elemen. Melangkah ke tengah aula dari Lin An, He Yuan mulai menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam pelat formasi untuk mengaktifkan formasi. Melihat Lin An melemparkan pedang terbangnya saat ini, He Yuan merasa cemas tetapi tidak panik. Dia telah mengalami banyak kesulitan selama bertahun-tahun dan tentu saja memiliki hati yang teguh. Dia masih terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam cakram formasi, dan di saat yang sama menuntun dengan indera spiritualnya, berkomunikasi dengan rune di mana-mana, dan memasukkan energi spiritual dalam batu roh pada cakram formasi ke dalam formasi. Melihat pedang terbang itu semakin dekat, Wang Hong telah mengorbankan senjata roh pertahanan untuk mempersiapkan pertahanan, dan formasi itu akhirnya berhasil diaktifkan. Semburan kabut mengepul dari formasi, dan pedang terbang itu terjebak dalam rawa di dalam kabut, dan kecepatannya menjadi semakin lambat. Lin An mendorong dengan keras, dan pedang terbang itu terus bergerak maju dengan kecepatan kura-kura, lalu terbang ke dalam kabut, kehilangan kontak sama sekali. Pada saat ini, dia melihat bongkahan besar cahaya yang terbuat dari jimat, terbang ke arahnya. Kabut di sekelilingnya makin lama makin menebal, dan dia seperti pedang terbang tadi, seakan terjebak di rawa, dan gerakannya pun menjadi lamban, dan setiap gerakan membutuhkan kekuatan 1000 pon. Karena tergesa-gesa, ia hanya bisa mengorbankan senjata roh pertahanan. Untungnya, sebelum jimat itu terbang, ia akhirnya mengorbankan sebuah lempengan kayu berukuran sekitar 1 kaki. Plakat kayu itu memancarkan cahaya biru kehijauan, menyelimuti Lin An. Sepotong besar jimat mengenai topeng itu, namun yang muncul hanya riak-riak. Kemudian lebih dari 40 senjata panjang terbang dan mengenai topeng itu, dan topeng itu bergetar beberapa kali dan kembali ke bentuk semula. Lin An tertawa terbahak-bahak melihat ini. Aku benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi, apakah menurutmu kau bisa membunuh lelaki tua itu dengan formasi seperti itu? Biarkan kau melihat metode para kultivator abadi. Sambil berbicara, Lin An berjuang untuk mengeluarkan pedang terbang senjata ajaib tingkat tinggi dari tas penyimpanan. Sebagai seorang kultivator pembangun fondasi dan kepala keluarga Lin, ia hanya memiliki 2 senjata spiritual, satu untuk menyerang dan satu untuk bertahan. Kehilangan pedang terbang, senjata spiritual, dan hanya dapat menggunakan senjata sihir tingkat atas untuk saat ini, tetapi senjata sihir tingkat atas yang sama ada di tangan biksu pembangun fondasi, dan kekuatannya tidak sama. Hanya saja setelah senjata ajaib itu dikorbankan dan terbang, itu seperti pedang terbang sebelumnya, terjebak di rawa, dan kemudian kehilangan kontak. Sekarang ini merupakan keadaan yang memalukan, kedua belah pihak saling serang dengan keras, tetapi tidak dapat melukai sehelai pun rambut pihak lainnya. Namun, sudah lama sekali, yang mana sangat tidak menguntungkan bagi pihak Wang Hong. Begitu Lin An terbebas dari masalah, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Wang Hong bergegas menghampiri Lin An, mengeluarkan beberapa kantong binatang roh, dan melepaskan lebah roh yang berkerumun rapat dari kantong-kantong itu. Selama kurun waktu tersebut, ia membudidayakan 100.000 ekor lebah jantan berjiwa petarung, dan ia melepaskan semuanya sekaligus. Formasi tersebut dikendalikan oleh He Yuan, dan itu hanya akan membatasi Lin An, sehingga tindakan orang lain tidak akan terpengaruh. Melihat kawanan lebah roh yang berdesakan rapat, Lin An tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh. Lebah roh mendapat perintah dari Ratu Lebah, dan mereka semua mengelilingi topeng itu. Lebah roh berekor hijau memiliki atribut unik untuk mengusir mantra. Mereka memanjat topeng, dan tubuh mereka memancarkan cahaya biru untuk melelehkan topeng di sekitar mereka. Kemudian seluruh tubuh mereka menyatu dengan topeng, dan mereka melepaskan diri dari topeng itu lagi dan memasuki bagian dalam topeng. Lubang yang ditinggalkan pada topeng setelah lebah roh pergi akan segera kembali ke keadaan semula. Setelah beberapa saat, sekelompok besar lebah roh menerobos topeng pertahanan. Memanjat Lin An, mencari tempat yang nyaman untuk memasukkan jarum. Penggarap pondasi akan lebih kuat secara fisik dibandingkan selama periode pelatihan Qi, tetapi kecuali mereka mengkhususkan diri dalam pelatihan tubuh, mereka tidak akan jauh lebih kuat.
Jarum ekor lebah roh ini masih dapat menembus. Lin An mengangkat tangannya hendak menamparkan. Dia tidak sabar. Dia dibatasi oleh formasi itu. Jadi, dia menamparkan beberapa di antaranya secara perlahan. Bagi segerombolan lebah roh, itu bagaikan setetes air di ember. Tak lama kemudian, Lin An tak dapat menahan rasa sakitnya. Racun lebah roh itu memang tidak terlalu kuat, namun rasa sakit yang ditimbulkannya agak lebih kuat daripada tersayat pisau. Pada saat ini, semua lebah roh telah menembus perisai roh pertahanan, menutupi tubuh Lin Yuan 3 lapis dalam dan 3 lapis luar, seperti bola besar lebah roh. Meskipun racun lebah roh tidak terlalu kuat, jumlah yang besar tidak dapat dengan mudah ditoleransi oleh seorang pembudidaya pondasi. Lin An terpengaruh oleh racun lebah roh, mana dalam tubuhnya tidak berfungsi dengan baik, dan bahkan topeng pertahanannya sedikit redup. Wang Hong mengambil kesempatan untuk mengangkat tombaknya dan menyerang dengan keras pertahanan-pertahanan, sementara Zhang Chunfeng juga memimpin yang lain untuk datang. Puluhan orang menyerang pertahanan itu secara bersamaan, membuat cahaya pertahanan itu semakin redup. Lin An dikelilingi oleh ratusan ribu lebah roh saat ini, seolah-olah dia sedang menanggung siksaan paling kejam dan tidak manusiawi di dunia. Lebah roh itu menembus celah-celah pakaiannya dan menutupi setiap inci kulitnya. Pertama, ia menusuk dengan jarum ekor untuk melepaskan racunnya. Meskipun racun ini tidak beracun hingga mematikan, racun ini sangat menyakitkan. Bila jarum ekor tertusuk, jarum itu akan segera memerah dan bengkak, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan. Sentuhan ringan seperti teriris pisau. Setiap lebah roh memiliki jumlah racun yang terbatas, jadi gigitlah dengan gigi Anda setelah melepaskan racunnya. Kuncinya adalah lebah roh ini sama sekali bukan karnivora, ia tidak memiliki gigi yang bagus. Sekarang lebah roh yang tak terhitung jumlahnya merangkak di tubuh Lin An, menggigit mati-matian dengan gigi-gigi yang tidak begitu bagus itu. Itu seperti memotong daging dengan pisau tumpul, yang tidak bergerak, lalu memotong dengan keras maju mundur. Selain itu, tubuh Lin An menjadi merah dan bengkak karena pengaruh racun, dan seluruh tubuhnya membesar beberapa lingkaran. Tempat-tempat yang merah dan bengkak ini seperti terbakar oleh api, dan akan sangat menyakitkan untuk menyentuhnya dengan ringan, belum lagi ada puluhan ribu lebah roh yang menggerogotinya. Lin An saat ini merasakan sakit yang lebih hebat daripada Ling Qi, namun dia menggertakkan giginya erat-erat dan menahannya. Bukan karena dia kuat, tetapi saat dia membuka mulutnya, lebah roh akan mengalir keluar dari mulutnya. Dia baru saja menelan banyak lebah roh, dan sekarang perutnya masih kram. Ada pula lebah roh yang tak terhitung jumlahnya yang mengebor masuk dari telinga dan lubang hidungnya. Karena tak tahan lagi, dia mengeluarkan jimat tingkat kedua dari tas penyimpanan, menempelkannya di tubuhnya dan langsung mengaktifkannya, jimat itu pun langsung meledak ke arahnya. Asap dan debu menghilang, dan Lin Anzuo terkena jimat tingkat kedua. Pada saat ini, seluruh tubuhnya hangus hitam, dan dia berdiri dengan sedikit goyah. Adapun seluruh tubuh yang bertambah berat beberapa kali lipat, ini tentu saja merupakan mahakarya racun lebah. Tumpukan mayat lebah roh jatuh ke tanah. Meskipun lebah roh memiliki atribut penangkal mantra, ia juga memiliki batas. Ketika kekuatannya cukup kuat, atribut apapun tidak berguna. Setidaknya 10 atau 20 ribu lebah roh mati kali ini, dan lebah roh yang tersisa masih naik ke tubuhnya setelah beberapa saat pusing. Jika Anda menggunakan jimat tingkat kedua untuk memukulnya 4 atau 5 kali, semua lebah roh ini akan musnah. Namun hanya 1 atau 2 kali lagi, Lin An sendiri tertiup hingga mati oleh jimat itu. Jimat yang baru saja meledak di dalam, dan topeng pertahanan yang dikorbankan Lin An juga menerima dampak yang besar. Cahaya redup lagi, dan Wang Hong dan yang lainnya mempercepat kecepatan serangan mereka. He Yuan, yang mengendalikan formasi, sudah meminum sebotol anggur roh bermutu tinggi. Meskipun anggur spiritualnya cukup, manipulasi formasi tidak hanya membutuhkan kekuatan spiritual tetapi juga kesadaran spiritual. Pada saat ini, tampaknya ada banyak jarum di kepalanya. Wang Hong mengeluarkan jimat hujan panah tingkat kedua dan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya, tetapi kekuatan spiritualnya seperti sapi lumpur yang memasuki laut. Hanya saja secara relatif jimat tersebut mengonsumsi lebih sedikit kekuatan spiritual. Lagi pula, jimat tingkat kedua adalah ranah besar yang lebih tinggi dari Wang Hong. Kultivator fondasi memiliki mana dalam tubuhnya, yang jauh lebih padat dan murni daripada kekuatan spiritual. Jimat itu tidak dikorbankan sampai hampir seperempat kekuatan spiritual Wang Hong habis. Jimat itu berubah menjadi anak panah emas yang tak terhitung jumlahnya, mengenai topeng itu. Pada saat ini, Lin An yang tidak tahan lagi dengan siksaan lebah roh, sekali lagi mengorbankan jimat tingkat kedua dan menempelkannya pada dirinya sendiri untuk membangkitkannya. Di bawah serangan internal dan eksternal, perisai roh pertahanan akhirnya hancur. Dengan suara keras, perisai itu berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang di udara. Tanda kayu itu, yang panjangnya sekitar 1 kaki, retak-retak dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, He Yuan yang sedang memanipulasi formasi, memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Lin An yang telah kehilangan penekanan formasi, perlahan bangkit dari tanah, dengan banyak retakan di tubuhnya, dan darah menyembur keluar. Walaupun dia diracuni oleh racun lebah, seluruh tubuhnya membengkak menjadi bola daging besar, dan wajahnya membengkak seperti kepala babi. Aku dibombardir 2 kali oleh diriku sendiri lagi, seluruh tubuhku hangus, dagingku terkelupas, dan rambutku yang pucat terbakar menjadi arang dan rontok tertiup angin. Namun pemaksaan pendirian yayasan itu masih ada, dan tanpa disadari semua orang mundur selangkah. Lin An berdiri di tempatnya, dan berputar bagai gasing, dan lebah-lebah roh yang menyelubungi tubuhnya terlempar satu demi satu. Dia menjentikkan lebah roh itu, dan setelah berhenti sejenak, dia tidak bertindak tergesa-gesa, dan berkata dengan nada yang sangat tenang, teman kecil. Bagaimana kalau membuat kesepakatan denganmu, orang tua? Bagaimana cara berdagang? Wang Hong bertanya dengan waspada. Bagaimana kalau aku menukar kepala di benda itu dengan benda di tas penyimpanan itu dengan sebuah janji? Nada bicara Lin An tenang dan tanpa gangguan, seolah-olah dia sedang membicarakan kepala orang lain.
Wang Hong dan yang lainnya juga terkejut, bertanya-tanya janji apa yang diinginkan Lin An sebagai gantinya. Atau dia hanya memanfaatkan kesempatan untuk menunda waktu demi memulihkan kekuatannya. Meskipun aku terluka parah, jika aku menyerang dengan keras saat ini, aku bisa membunuh setidaknya 10 atau 20 dari kalian. Aku hanya ingin kalian berjanji untuk meninggalkan keluarga Lin jalan keluar. Wang Hong memikirkan kata-kata Lin An, sekarang formasi telah hancur, Lin An terluka dan selamat, tetapi sungguh tidak mudah untuk menghadapinya. Jika dia menyakiti orang dengan kejam, dan binatang buas masih bertarung, pasti akan ada korban dalam jumlah besar. Wang Hong tidak ingin bawahannya menderita korban dalam jumlah besar karena hal ini. Bagaimanapun, biksu yang tersisa dari keluarga Lin tidak perlu dikhawatirkan. Vitalitas keluarga Lin terluka parah, dan tidak ada lagi biksu pembangun fondasi yang tersisa. Kemunduran sudah pasti terjadi, dan sulit untuk mendapatkan pijakan. Mereka seharusnya tidak punya energi untuk membalas dendam padanya. Sekalipun dia ingin membalas dendam, Wang Hong tidak takut terhadap sesama biksu. Baiklah. Aku berjanji padamu, jika orang-orang dari keluarga Lin tidak mengambil inisiatif untuk menggangguku, aku tidak akan membalas dendam terhadap keluarga Lin lagi. Bagaimana dengan ini? Setelah mendengar ini, Lin An mengeluarkan selembar batu giok kosong dari tas penyimpanan, dan memasukkan informasi di tengahnya. Dia tidak tahu apakah Wang Hong akan menepati janjinya. Pertarungan ini telah menjadi situasi yang mematikan baginya, dan dia hanya ingin membunuh beberapa orang lagi, berharap dapat meninggalkan secerca kehidupan bagi keluarganya. Tanpa perlindungannya, kemunduran keluarga Lin tidak dapat dihindari. Saya berharap akan ada bakat di antara generasi muda untuk memimpin keluarga keluar dari kesulitan. Lin An melepas tas penyimpanan di pinggangnya dan melemparkannya langsung di depan Wang Hong. Saya juga berharap rekan Taois itu dapat menepati janjinya. Saya akan menulis buku di sini, dan rekan Taois akan menyerahkannya kepada keluarga Lin. Sejak saat itu, tidak seorang pun dari keluarga Lin akan mengganggu Anda. Lin An berkata sambil melemparkan slip giok berisi informasi di tangannya kepada Wang Hong, lalu duduk bersila di tanah, dan segera kehilangan napas. Melihat hal ini, Wang Hong merasa rumit. Awal mula permusuhannya dengan keluarga Lin adalah karena Lin Junji ingin merampoknya, tetapi dia malah membunuhnya. Setelah itu, Lin Yun ingin membalas dendam padanya demi wajah keluarga, dan dia membunuh beberapa orang di panggung hidup dan mati. Pada akhirnya, Lin An harus membunuhnya demi balas dendam dan gengsi keluarga. Di antara mereka, Wang Hong berencana untuk menyergap keluarga Lin agar dapat bertahan hidup. Lin An juga punya alasan untuk berjuang demi nama baik keluarga, dan dia masih khawatir tentang keselamatan keluarga saat dia sekarat. Wang Hong menyimpan barang-barang Lin An, merasa gelisah, dan mengeluarkan teknik bola api untuk membakar tubuh Lin An menjadi abu. Kultivator abadi memiliki terlalu banyak trik. Jika ada cara untuk berpura-pura mati untuk menipu diri mereka sendiri, ada musuh di tahap dasar secara diam-diam, dan itu menakutkan untuk dipikirkan. Lebih baik mayatnya dimusnahkan saja seluruhnya dan jejak pembunuhannya dihilangkan, agar tidak ada peluang bagi lawan untuk kembali. Misalnya, saudara Ma adalah contoh yang bagus. Dengan berpura-pura mati, mereka dapat menipu puluhan orang yang hadir. Ketika Wang Hong dan kelompoknya keluar dari gua secara utuh, para biksu yang menyaksikan pertempuran di luar semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Karena Wang Hong dan yang lainnya berjalan keluar gua dengan begitu tenang, jelaslah bahwa mereka adalah pemenangnya. Ada lebih dari 40 orang, tidak ada seorang pun yang hilang, tetapi ada satu orang lebih banyak daripada saat mereka masuk. Tidak peduli cara apapun yang mereka gunakan, fakta yang tak terbantahkan adalah mereka mengalahkan pembangun fondasi dengan pesat. Orang lain hanya bisa melihat hasilnya, tetapi mereka tidak tahu kerja keras di baliknya. Untuk pertempuran ini, Wang Hong mengeluarkan pikiran yang tak terhitung jumlahnya, merencanakan dan mengatur beberapa bulan sebelumnya, dan menghabiskan banyak batu roh. Para prajurit telah menjalani latihan sehari-hari sebelum mereka bekerja sama secara diam-diam hari ini. Hasil akhirnya tidak buruk, semuanya sesuai rencana Wang Hong, dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. He Yuan, Shou dan belasan prajurit menderita luka-luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. He Yuan terutama disebabkan oleh konsumsi kesadaran spiritual yang berlebihan, dan butuh beberapa bulan pemulihan untuk pulih. Ramuan untuk memulihkan kesadaran spiritual sangat langka, dan Wang Hong tidak memilikinya. Sedangkan untuk Slim Monkey Realm yang sudah turun 2 level harus dilatih ulang. Bakatnya buruk, dan akan butuh proses panjang untuk pulih ke tingkat kelima latihan Qi. Prajurit lainnya mengalami beberapa luka di tubuhnya, dan mereka dapat pulih dalam beberapa hari dengan ramuan penyembuh. Baju zirah mahal seperti itu tidak dibeli dengan sia-sia. Wang Hong duduk di ruang tenang, mengeluarkan lebih dari 50 tas penyimpanan dan menghitungnya satu per satu. Sekarang semua hadiah prajurit digantikan oleh poin kontribusi. Jadi, tidak perlu lagi menyerahkan rampasan kepada prajurit. Menggunakan poin kontribusi dapat ditukar dengan berbagai item yang Anda butuhkan, yang lebih diinginkan daripada membagikan rampasan secara langsung. Pertama-tama, ambil tas penyimpanan dan tuangkan ke tanah. Hanya ada satu senjata sihir tingkat rendah, lebih dari 30 batu spiritual, 5 pil pengumpul Qi, dan buku latihan periode pelatihan Qi. Sangat miskin. Wang Hong mengambil tas penyimpanan itu dengan tak percaya, mengguncangnya, dan memastikan bahwa tas itu benar-benar hilang. Dia mengambil kantong penyimpanan lain dan menuangkannya, yang membuatnya kecewa, ternyata lebih buruk dari kantong sebelumnya. Hanya ada lebih dari 20 batu roh, satu senjata sihir tingkat rendah, satu jimat, dan tidak ada satu pun pil. Wang Hong membereskan semuanya kecuali tas penyimpanan Lin An. Kebanyakan pendeta adalah hantu miskin yang berdenting-denting, dan beberapa dari mereka kaya, yakni, mereka memiliki ribuan batu roh. Di dalam tas penyimpanan Lin Yun, hanya ada lebih dari 8.000 batu spiritual, beberapa alat sihir, dan beberapa slip giok, yang semuanya adalah latihan Qi, yang tidak berguna bagi Wang Hong. Ada pula tas penyimpanan, yang seharusnya milik Taois pohon racun yang malang, yang hampir meracuni Wang Hong hingga mati. Beberapa benda dalam tas penyimpanan ini sangat beracun.
Dia hanya menyentuhnya dengan jari-jarinya, dan racunnya dengan cepat menyebar ke lengannya. Untungnya, Wang Hong membawa ramuan penawar racun, yang memudahkan penyebaran racun, dan kemudian menemukan penawar racun di tas penyimpanan ini. Wang Hong dengan hati-hati menghitung tas penyimpanan itu, dan menemukan bahwa sebenarnya ada 10.000 batu roh di dalamnya. Diperkirakan pohon beracun ini bukanlah orang yang baik, dan saya tidak tahu berapa banyak biksu yang telah dilukainya. Selain itu, ada lebih dari selusin botol ramuan, termasuk ramuan pengumpul gas, berbagai ramuan racun, dan ramuan detoksifikasi. Ada juga slip giok yang ditemukan di dalamnya, dan setelah memeriksanya dengan kesadaran spiritual, ternyata hanya ada satu kitab suci racun kayu. Buku ini memperkenalkan ribuan ramuan yang sangat beracun, serta ramuan dengan efek detoksifikasi. Banyak di antaranya adalah makhluk spiritual yang belum pernah dilihat atau didengar Wang Hong. Ada juga metode pemurnian, toksikologi, dan detoksifikasi berbagai pil racun. Ada juga berbagai metode detoksifikasi racun dan pemurnian pil detoksifikasi. Buku ini juga memperkenalkan berbagai metode peracunan yang aneh, dan Wang Hongda merasa takjub bahwa ada begitu banyak metode pembunuhan orang yang tidak terlihat di dunia. Untungnya, kali ini mereka membunuh kayu racun Tao terlebih dahulu secara tidak sengaja, kalau tidak, akibatnya akan mengerikan. Ada dua tanaman ramuan ajaib di dalam kantong penyimpanan kayu racun Tao, satu berwarna hitam legam, dan yang hitam adalah rumput wuxiao, yang biasanya tumbuh di tempat-tempat di mana ular berbisa berkumpul. Namun sebenarnya, rumput wuxiao tidak hanya tidak beracun, tetapi juga merupakan penawar racun yang baik. Cabang berwarna hijau zamrud dengan bunga yang sangat lembut di atasnya. Bunga ini disebut Hongyan, dan merupakan sejenis racun. Seringkali hal-hal yang paling indah menyembunyikan niat membunuh yang mematikan. Wang Hong mengeluarkan tas penyimpanan Lin An lagi dan membuangnya ke tanah.